tema kita Yesus itu Muslim. Gitu ya. Ini Mbak Rifa, saya kan mau komunikasi apa ya? Bisa kita ngomong di luar tema enggak ya? Oke, boleh. Mau tema apa, Bang? Mau Gini, membahas Mbak. apa? Saya kan gini ya, artinya kan kita diskusi nih ya. Maksud saya kan gini, saya kalau masalah tentang Alkitab saya kurang paham ya Mbak Rifa ya. Oke, Bang. Paham. Begitu, tapi paling gini, paling tidak kan anggap saya tidak kenal Muhammad. Tapi kan kita belajar dari ininya Mbak, kepribadiannya mereka itu bagaimana kira-kira. Begitu. Bagus Bang, memang harus begitu Bang, untuk mengetahui di antara mereka belajar dari kepribadiannya. Abang sudah mempelajari kedua pribadi ini belum, tokoh ini? Saya pelajari sih Mbak. Bagus, keren. Oke, coba Abang interpretasikan pribadi Yeshua dalam kitab Abang dan pribadi Nabi Muhammad yang Abang pelajari. 3 aja, atau 2 lah, 2. Apa yang bisa Abang ambil jadi suri tauladan dari Yesus dan apa yang Abang bisa katakan yang tak pantas dijadikan suri tauladan dari Nabi Muhammad? Silakan Bang, 2. Kalau dari Yesus Mbak yang saya kenal itu ya, pribadinya mungkin yang pertama itu orang yang berbelas kasih, dan orang yang rendah berbelas hati. Kasih. Oke, rendah hati, berbelas kasih. Terus? Pokoknya pribadi. Saya catat ya, ini saya catat ya. Yesus berbelas kasih, rendah hati. Terus dia cinta sama, ya Mbak. Saya bisa lanjut ya. 2 aja, nggak usah. Nah, kalau Nabi Muhammad apa sifat yang tidak bisa ditiru dari Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad, maaf ya Mbak, itu yang saya nggak apa-apa. Saya nggak habis pikir ya Mbak. Artinya gini kan Mbak ya. Ya. Yang pertama itu Mbak ya, yang mungkin saya tidak terima, bukan nggak terima sih, maaf ya Mbak ya. Gini, Mbak. Saya lebih ke menghormati yang namanya perempuan saya Mbak. Menghormati perempuan Anda, oke. Cara menghormati perempuan menurut Yesus kayak mana? Bukan masalah Yesus ya Mbak, artinya begini kan Mbak. Oh iya. Saya nggak habis pikir, misalnya ya Mbak, maaf ya Mbak ya. Iya, ya. Menikahi Sayyidah Aisyah. Terus satu lagi? Terus? Apa ya Mbak? Apalagi? Suka perang itu yang suka perang, perang, baik, oke. Dengarkan saya, di mute dulu, kita bahas. Baik. Saya tidak tahu apakah Anda ini benar-benar sudah membaca Bible atau tidak, sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang berbelas kasih. Oke. Saya pembaca kitab Anda mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mari kita identifikasi Tuhan Perjanjian Lama. Saya nggak ngerti apakah kalian ini sampai sedemikian rupanya sok tahu tentang kitab kalian sehingga kalian tuduh Yesus itu berbelas kasih. Padahal saya bisa membuktikan justru ajaran Yesus itu ajaran yang sangat kejam. Pertama, Yesus mengajarkan membenci keluarga tapi mengasihi para penjahat. Contoh Lukas pasal 14 nomor 26. Saya tunjukkan datanya ya. Ya, memang Yesus mengajarkan kasih, saya akui, tapi mengajarkan kasih kepada para penjahat. Dan dia tidak memikirkan korban, hanya memikirkan pelaku kejahatan saja. Iya, saya akui. Makanya dia berkata, aku datang untuk orang-orang jahat. Nih, tolong dibaca ini ya Pak. Ini ajaran Yesus nih ya. Ini warna merah loh. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini satu. Ya, ajaran kebencian dari Yesus untuk kalian. Yang kedua, katanya dia menghormati perempuan. Anehnya dia ngata-ngatain perempuan disetarakan dengan hewan guguk, Bang. Ya. Nih kata Yesus nih ya. Nih, ini bahkan dituliskan sendiri oleh Ibu Rita Wahyu di dalam sebuah situs bernama Sarapan Pagi Biblikal dengan judul Berkat kepada Kukuk. Nah, ternyata siapa yang dikatakan guguk oleh Yesus ini? Katanya perempuan dihargai ya. Dengar ya. Kata Bang
patrius ini Yesus menghargai perempuan. Tapi apa kata Yesus? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihinilah aku ya Kurios, anak Daud. Nih kasihan banget nih perempuannya. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wah, katanya menghargai perempuan nih bang. Tapi cuek banget bang sama perempuan bang. Padahal udah minta tolong loh. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Nih muridnya bang, ingetin bang. Suruhlah ia pergi mengikuti kami dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Rendah banget harga diri perempuan ini, kasihan banget kita ya. Tetapi Yesus menjawab, nih katanya menghargai perempuan ya. Coba ibu Anda digituin ya, mungkin saya udah berantem sama orang. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada kukuk. Bang, perempuan lagi susah, minta tolong, dikata-katain bang, kayak guguk bang. Katanya ini menghargai perempuan. Nah, tetapi dia menjawab, baru bang perempuan itu ditolong setelah dia ngaku sebagai guguk bang. Itu satu bang. Belum lagi bang, ketika Yeshua ini ya, ketika dia pergi ke surga, ke rumah papa, enak-enak loh di surga bang. Ibunya ditinggal di dunia, katanya menghargai perempuan bang. Waktu dia lagi khotbah di Bukit Zaitun, ibunya datang bersama keluarga. Yesus, itu ada keluarga kamu. Siapa ibuku? Yang mana saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dicuekin bang. Katanya gitu menghargai perempuan. Ya, itu tertulisnya begitu. Nah, sekarang saya mau ke Nabi Muhammad nih. Pertanyaan saya bang, kenapa abang bilang Nabi Muhammad tidak menghargai Sayyidah Aisyah? Sementara Sayyidah Aisyah sendiri tidak pernah mengaku menjadi korban. Dia dicintai, dihormati, dihargai, dan bahkan dia menjadi seorang ulama di tangannya Nabi Muhammad. Bahkan ayahnya Sayyidah Aisyah tidak marah ketika anaknya dinikahi. Bahkan setahu saya yang lebih parah, nenek moyangnya Tuhan abang, Ishak, menikahi anak usia 3 tahun dalam kaidah agama Yahudi. Di usia 3 tahun Ribka dinikahi loh. Sampai mengeluarkan nenek moyang Yesus loh. Nah, kok bisa-bisanya menikahi Sayyidah Aisyah tidak menghargai? Orang Sayyidah Aisyah aja pernah lo berdiri di samping Rasulullah lalu sangat membanggakan suaminya. Kok tidak dihargai Sayyidah Aisyah? Buktinya Sayyidah Aisyah bangga menjadi istri Nabi Muhammad. Kalau Sayyidah Aisyah tidak dihargai, harus ada bukti konkretnya. Contoh, Sayyidah Aisyah ditampar, Sayyidah Aisyah dibuat menderita, baru orang Sayyidah Aisyah aja bahagia. Bahkan dia berkata bahwa suaminya adalah orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Kok bisa-bisanya dikatakan dia tidak dihargai? Dia menjadi ulama, dia menghafalkan 2000 hadis. Kok begitu sih bang? Jangan nuduh ya, nggak boleh. Nah, jadi kalau kita membandingkan karakter Yesus dengan Nabi Muhammad, dalam Kristen itu agama Kristennya hanya klaim saja agama kasih. Sementara Yesus itu ngata-ngatain orang, ular bludak, kamu munafik, bodoh kali kalian. Bang, murid Yesus saja dikata-katain bodoh berapa kali coba? Nih, Yesus bilang nih muridnya nih, katanya kasih nih. Memang saya akui Yesus itu kasih, tapi kasihnya cuma sama penjahat doang bang, karena dia datang untuk para penjahat. Iya kan dia bilang, aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Makanya dia membuat tobat orang-orang jahat, bukan tobat berhenti dari perbuatan jahat, tidak. Tobat ini maksudnya nyembah dia gitu loh. Itu karena orang jahat itu tetap nggak berhenti kejahatannya. Buktinya Kristen kan nggak berhenti jadi kejahatannya. Ini contoh nih, kak saya ini kan abang kan 4 poin, saya kan menanggapi. Belum nih kita tunjukin, ini kita tunjukin ya. Kita akan tunjukkan karakter Tuhannya abang. Ya, kita bicara Tuhan Bapa nih, jangankan Tuhan Anak loh. Tuhan Bapa aja, abang kan Katolik nih. Tuhan Bapa aja nih, ya. Kita lihat kekejaman Tuhan Bapa. Buka 1 Samuel pasal 12 nomor 8. Dia ngambil bini orang diberikan kepada Nabi Daud. Nah, itu kejam tuh bang. Ini jangankan Tuhan Anak loh, kita bicara Tuhan Bapa loh ya. Nih, kok bisa-bisanya teman-teman? Ya. Gini Mbak Rifa, maaf. Sekali lagi maaf ya Mbak Rifa ya, sama teman-teman maaf ya. Gini Mbak Rifa, saya kan gini apa? Iya. Saya kan sampai mikir gini loh Mbak Rifa. Kenapa ya? Jadi yang kita lihat yang di mayoritas negara Muslim itu ya Mbak Rifa, kayak Timur Tengah itu kayak nggak damai-damai mereka Mbak Rifa. Itu gimana ya Mbak Rifa? Iya, karena diadu domba sama anak-anak Yesus, penyembah Yesus. Amerika yang mengganggunya, karena Amerika jual senjata. Dari zaman dulu, negara-negara mayoritas Kristen seperti Inggris, Amerika, Portugal, Spanyol itu nggak pernah tenang melihat orang-orang beragama lain itu damai.
Makanya mereka suka ngejajah. Dan Amerika itu jadi negara superpower itu gara-gara jual senjata sama menjajah negara orang. Itu penyembah Yesus semua rata-rata. Nah, kenapa orang Arab ini bodohnya mau diadu domba sama orang Kristen. Nah, Amerika itu contohnya, nggak ada apa-apa ikut-ikut campur tuh. Suka kali dulu menuduh Irak itu ada senjata di situ nuklir. Tahu-tahu sampai sekarang tidak ditemukan di Irak. Itu kerjaan si Jabal Bus itu kan penyembah Yesus tuh, anak-anak dewa Yesus tuh kurang ajar emang rata-rata. Dari zaman dulu pokoknya ganggu aja hidupnya, merusak peradaban. Pertama perang salib tuh. Waktu itu Yerusalem setelah Yesus katanya konon ke surga, itu kan berantakan sama Raja Titus. Setelah direbut sama Khalifah Umar Ibnu Khattab hampir 400 tahun hidup damai, 372 tahun damai di bawah pemimpinan Islam. Direbut sama Oten, namanya Paus Urbanus. Maka muncullah perang salib. Bentar dulu, saya ceritakan dulu kronologis kejahatan anak-anak dewa Yesus ini ya. Perang salib dong. Nah, itu puluhan tahun perang terkejam. Setelah itu, Katolik ini keji banget melakukan inkuisisi selama 500 tahun loh. Yang beda agama dengan mereka dihabisi loh. Jahat banget Katolik ini. Bahkan Katolik ini, paus-pausnya parah-parah kelakuannya. Bahkan gereja Katolik itu adalah gereja yang paling banyak mentusbel bokong anak kecil di Jerman, Eropa, rata-rata gereja Katolik. Nah, terus ya, setelah itu ada sebuah doktrin bernama Dum Diversas. Nama Dum Diversas ini adalah doktrin yang dikeluarkan oleh Paus Nikolas kalau nggak salah, yang kelima tuh, melegitimasi Raja Alfonso untuk memperbudak selama-lamanya orang yang di luar agama mereka. Ngeri pokoknya orang Katolik ini. Terus kemudian muncul lagi namanya doktrin Intercaetera tuh, dikeluarkan sama Bula Kepausan Katolik. Nama doktrinnya itu Intercaetera, doktrin di mana doktrin ini dibawa sama siapa namanya tuh, yang menjelajahi benua Amerika itu ya, bawa doktrin ini untuk menjajah negara lain, dikeluarkan nama Bula Kepausan. Biadab semua ini anak-anak dewa ya. Ini anak Theos Yesus ini kan, anak ngaku-ngakunya anak Yesus semua nih, Christopher Columbus yang apa. Nah, setelah itu adikku, saudaraku ya, paling kurang ajar banget menjajah negara kita. Belanda, Portugis dan Spanyol membawa 3G, Golden Gospel Glory. Emang jahat banget memang mereka nih. Terus mereka datang ke Afrika, ngejajah orang Afrika, Kristen lagi. Terus perang dunia pertama yang mengawali juga Kristen lagi. Perang dunia kedua Kristen lagi. Setelah pas perang dunia kedua tuh baru nih Protestan nih, bukan. Bentar dulu, saya mau menceritakan kebusukan penyembah Yesus nih ya Bang ya. Nah, jadi waktu Jerman itu disanksi gara-gara perang dunia pertama menyerang rakyat sipil, PBB kan kasih sanksi tuh. Mereka dibatasi secara militer. Nggak terima itu si Hitler itu, sampai-sampai dia menghabisi nyawa perang dunia kedua tuh, terjadi Holocaust, kemudian tuh kegelapan di mana-mana di Eropa tuh, kelakuan anak-anak dewa Yesus. Nggak pernah cebok, nggak pernah mandi, kutuan mereka itu. Udahlah ngerusak peradaban, ngerusak orang lagi. Parah pokoknya kelakuan anak-anak orang-orang oteng ini di zaman dulu. Ya, untungnya Anda oteng yang tinggal di Indonesia ya, jadi udah ikut-ikut tradisinya orang Islam ya, kayak mandi gitu ya, kayak cebok. Kalau nggak tahu cebok, karena Yesus nggak cebok. Yesus nggak ngajarin cebok. Nah, terus ya, satu lagi yang perlu Anda ketahui ya, menariknya adalah yang paling lucu ketika Kristen minoritas di Indonesia kok paling banyak masuk penjara penista agama, kok Kristen ya Dek ya. Taipudin Birahi masuk penjara sekali, keluar penjara menghujat lagi, seolah-olah Roh Kudusnya ngajarin gitu ya. Sekarang kabur ke luar negeri Amerika tuh menghujat tuh. Paul Jong ya, menghujat agama Islam sama negara kita, kabur ke Jerman. Kata dia, kalau Jerman ini menghujat LGBT nggak boleh, tapi menghujat Muhammad boleh. Emang biadab kelakuan mereka tuh ya. Sopi kutul tuh di Amerika tuh ya, nginjak-nginjak Quran, bahagia nginjak kitab orang. Emang biadab sih. Suntini belum selesai, masih banyak. Suntini Dewi Bulan menghina Rasulullah. Bentar, untung Anda tinggal di Indonesia bro, serius. Kalau Anda nggak tinggal di Indonesia mungkin Anda udah ikut penghujat tuh, karena di Amerika, Jerman, negara Eropa tuh menghujat Nabi Muhammad dan agama Islam boleh. Ya karena toleransinya gitu. Toleransi, bentar sedikit. Toleransi di Eropa dan negara-negara mayoritas oteng adalah menghujat agama orang boleh. Itu toleransinya. Gitu. Menghujat agama Islam dan membakar Quran tuh boleh. Toleransinya begitu ya. Mentoleransi perbuatan jahat, karena memang Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan, karena Yesus datang untuk para pendosa. Maka Kristen adalah agama para pendosa. Gitu. Kalau Islam ini agama orang benar, kalau Kristen agama para pendosa. Rata-rata para pendosa semua yang masuk Kristen. Contoh Longinus, tahu Longinus nggak? Longinus itu adalah orang yang menusuk lambung Yesus.
Orang yang ngebun-bun Yesus ada jadi santo di Katolik. Nggak tahu Santo Longinus. Coba cari di Katolik Santo Longinus. Siapakah Santo Longinus? Yang menghabisi nyawa Yesus di tiang salib, cederkan. Jadi santo dia. Paulus yang menghabisi nyawa Stefanus, jadi rasul dia. Pokoknya kamu kalau jadi penjahat, dipilih Yesus karena Yesus datang kepada orang-orang berdosa. Jadi buat orang Islam yang ingin ketemu Yesus, jadilah penjahat dulu. Karena Yesus berkata, para pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kalau pengen ketemu Yesus, gampang caranya. Bersundal aja dulu. Tapi saya Islam, saya nggak mau. Dosa. Ya, gitu Bang. Nah, sementara agama Islam ini Bang ya, Presiden Soekarno Islam, Muhammad Hatta Islam, Pangeran Diponegoro Islam, Tuanku Imam Bonjol Islam, mayoritas pahlawan nasional agamanya Islam. Teriakannya Allahu Akbar ketika berperang melawan penjajah. Ya, kalau Kristen nggak boleh Bang melawan penjajah, karena kalau Kristen itu tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Seandainya Abang mungkin hidup di zaman Belanda, mungkin Abang adalah londo ireng, karena Abang diperintahkan untuk berdamai dengan penjahat, nggak boleh lawan. Begitu. Baik. Ya, silakan. Apalagi yang mau ditanyakan Bang? Bang kalau bicara pakai data kayak saya ya. Siap. Makanya saya bilang Mbak Rifa, saya kan nggak pakai data. Itu saya ajarin makanya. Udah banyak dapat ilmu kan Bang? Banyak dapat ilmu. Mantap, Masya Allah, tabarakallah. Bagus Anda masuk saya memang. Lanjut lagi. Mbak Rifa, kita kan seperti yang saya bilang tadi, maaf juga teman-teman yang di komen ya, kita kan hanya diskusi santai kan. Iya. Gitu, saya mengembala Anda, nggak apa-apa. Saya kasih Anda ilmu gratis, nggak tanpa perpuluhan. Mau saya gini Mbak Rifa, saya kan karena mikir begini juga ya Mbak Rifa, saya bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus itu kan. Jangan dek, nih maaf, gini, saya potong dulu nih. Jangan bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus karena itu merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaya, uangnya dibagi-bagiin. Yesus minta-minta hidupnya, miskin lagi. Nabi Muhammad ketika mau naik kendaraan beli kuda, Yesus minta keledai orang ngambil lagi, ya. Nabi Muhammad itu punya istri bahkan bertanggung jawab kepada istrinya kasih makan. Yesus ibunya aja nggak dikasih makan, tapi orang lain dikasih makan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara berkehidupan yang benar, cara beristri, cara beranak, cara bersosialisasi. Yesus jangankan mengajarkan, dia punya istri kagak, punya anak kagak, gimana mau ngajarin. Nabi Muhammad itu bahkan melindungi hamba-hamba Allah, umat-umatnya, dengan bahkan maju ke medan perang. Yesus gimana mau perang, 12 murid yang dipilih dia aja dia nggak mampu handle. Jangan ya dek, saya mohon dengan sangat untuk tidak merendahkan Nabi saya. Jangan bandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Yesus nggak, bagi saya merendahkan kalau menyamakan dengan Yesus, karena Yesus itu manusia terkutuk di tiang salib dalam Galatia pasal 3:13. Nabi Muhammad mulia. Saya nggak mau Nabi Muhammad direndahkan dengan cara disamakan sama orang yang terkutuk di tiang salib. Yang kalian sembah itu dalam Islam adalah bahan bakar api neraka, karena kalian menyembah manusia terkutuk di tiang salib. Sementara Nabi saya mulia, pembuka kunci surga. Jangan disamain, saya merasa terhina, saya merasa direndahkan Nabi saya nggak terima. Jangan disamakan ya, samakan dengan Pak Donitan aja nggak apa-apa Yesus. Ya, dibandingkan dengan Pak Donitan aja nggak apa-apa. Silakan. Kan gini Mbak, saya bukan mau merendahkan sih. Kan saya bilang enggak, bagi saya merendahkan Bang, kalau disamakan dengan Yesus merendahkan. Yesus itu manusia terkutuk, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Yesus datang tidak membawa damai melainkan pedang, Nabi Muhammad datang rahmatan lil alamin. Yesus tidak membawa aturan-aturan yang jelas, tapi Nabi Muhammad membawa. Jadi jangan disamakan Bang ya. Saya merasa terhina Nabi saya. Nabi saya nggak masalah bagi dia. Saya yang sedih Nabi saya disamakan sama manusia terkutuk di tiang salib yang nggak berguna bagi alam semesta. Enggak disamain Mbak, maksud saya kan kita compare. Maksudnya kan lah makanya kan di compare itu kan membandingkan Bang. Abang kan membandingkan Tuhan Abang yang terkutuk di tiang salib, Nabi saya mulia, kok dibandingkan? Saya nggak terima lah. Sama kayak Abang membandingkan kakek Sugiono dengan siapa? Satu kakek Sugiono, yang satu masa presiden kita mau dibandingkan dengan Sugiono, kan nggak etis gitu loh. Tidak, maksudnya kan gini Mbak. Maksudnya kan gini. Kan percuma kita diskusi kalau kita ngomong dengan hanya sepihak aja Mbak. Ya tapi kan saya menghalangi Anda supaya menghina Nabi saya, karena saya merasa terhina Nabi saya dibandingkan dengan manusia terkutuk yang dijadikan dosa. Terus apa gunanya diskusi dong Mbak Rifa? Kan Anda bertanya saja, kan Anda nggak buka kamera, kan sudah saya bilang tadi. Gimana sih Bang? Di awal kan sudah saya kasih tahu. Anda kalau awam bertanya saja. Kalau Anda membandingkan Nabi saya merasa terhina karena Nabi saya dibandingkannya dengan, coba bandingkan dengan Nabi Isa, saya redo karena sama-sama Nabi. Dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, saya redo sama-sama Nabi. Ini dibandingkannya sama Yesus, Tuhan terkutuk. Saya nggak mau. Saya aja berlindung kepada Allah dari jamahan Tuhan terkutuk. Maksudnya saya gini Mbak. Nabi saya. Mbak Rifa sebut Yesus terkutuk, saya terima. Lah,
Nggak Memang itu apa-apa. di kitab Anda begitu. Galatia pasal Iya, 3:13 maksudnya tertulis kan terkutuklah gini, yang mati di Mbak. tiang salib. Kalau saya ngomong tentang pribadinya Muhammad, kenapa nggak bisa? Ya tunjukkanlah pribadi Nabi Muhammad yang kurang ajar mana? Ada nggak datanya? Kalau saya kan ada datanya. Yesus itu Iya. ngata-ngatain perempuan dogi, ada datanya. Ini saya tunjukin tadi. Iya. Nah, Nabi Muhammad ada nggak merendahkan perempuan seperti Yesus merendahkan perempuan? Ada nggak? Tapi kalau saya boleh nanya gini, Mbak. Seandainya bapaknya Mbak Rifa umur 50 tahun. Lalu Dinikahi anak saya yang kecil gitu. Umur 9 tahun itu gimana itu? Oke, kalau saya, ini jawaban jujur saya ya. Ini jawaban jujur saya, jangan diganggu ya. Iya. Kalau yang menikah itu bukan Nabi, saya nggak mau. Tapi kalau Nabi Muhammad, saya maulah. Orang Nabi Muhammad akhlaknya kan mulia. Nabi Muhammad SAW seandainya hidup sejaman dengan saya nih, ini seandainya nih ya. Siapa itu? Itu adalah Nabi Muhammad. Terbuktikah dia Muhammad adalah Nabi? Iya, terbukti. Apa buktinya? Dia tidak pernah berbohong, akhlaknya sangat mulia. Oke. Seandainya saya nggak punya anak usia 9 tahun, saya langsung minta dikawinin sama siapa aja. Tolong dong kawinin saya biar saya punya anak. Setelah saya kawin sama laki-laki punya anak saya baru 1 hari saja saya antar ke beliau. Nabiku, tolong jadikan anakku istrimu. Pasti saya kasih. Kenapa? Ini kan Nabi, akhlaknya mulia. Tapi kalau Yesus yang minta, oh saya nggak mau anak saya dinikahi Yesus. Nggak pernah kerja, kasar mulutnya, ngata-ngatain orang, nggak bertanggung jawab. Terus datang-datang hari kalau dengar dulu, saya lagi dengar dulu sebentar. Ini kan saya membandingkan nih. Tadi kan Amu membandingkan, saya nggak mau. Kalau saya membandingkan dari sisi ininya nih, dari sisi kebiadaban nih. Contohnya nih, Nabi saya nggak pernah biadab. Saya nggak akan mau ada orang kayak Yesus sifatnya. Kalau orang kayak Nabi saya datang melamar anak saya, jangankan anak saya, 10 anak saya perempuan saya jadikan istri dia. Semuanya. Karena akhlaknya mulia. Dia bertanggung jawab, ganteng, perkasa, baik, seorang Nabi pula, pembicaranya nggak pernah dusta. Jangankan anak saya 1, 10 anak saya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, teret-teret 10 tahun saya nikahkan untuk Nabi saya. Nah itu saya. Karena yang mau menikah ini adalah orang mulia. Tapi kalau datang Yesus, anak saya cantik, usianya 25 tahun, udah dewasa, udah bisa cari duit sendiri tuh. Ya, udah dewasa. Datang manusia kayak Yesus tuh, nggak pernah kerja, nggak pernah ngajarin cebok mandi, baju nggak ganti-ganti, ya kan? Ya kan, nggak punya rumah, ibunya nggak pernah dihormatin, nggak pernah diajak. Datang ketemu saya, ngelamar anak saya, oh saya tolak. Saya tolak dia. Saya bilang ke dia, maaf, saya nggak mau anak saya punya suami terkutuk, maaf ya, saya tolak. Tapi kalau orangnya seperti Nabi Muhammad datang ke saya, melamar anak saya, jangankan ngelamar, saya yang memohon-mohon. Saya pegang kakinya, tolong nikahi anak aku. Mana anakmu Rifa? Belum ada, aku bikinkan dulu. 1 hari anakku keluar, langsung kuantarkan Nabi. Mohon nikahkan anak aku ini denganmu. Mulia sekali hatinya Mbak Rifa. Oh ya iyalah, karena yang menjadi suami anak saya ini adalah orang yang dicintai alam semesta dan dicintai Allah, orang yang mulia akhlaknya, dan bahkan Sayyidah Aisyah yang dinikahi lagi kecil, jadi ulama besar. Cerdas, jiwanya sangat mulia wanita ini, namanya Sayyidah Aisyah itu ya. Itu bukti. Kalau ini laki-laki luar biasa. Laki-laki ini bayangkan, perkasa, memiliki kekuatan 30 pria, bekerja dari kecil aja udah kerja mengembala. Lah Yesus nggak pernah kerja. Bahkan kata Matthew Henry, tafsiran Filipi pasal 2 nomor 6. Nih saya tunjukin sama Anda ya. Yesus itu hidupnya minta-minta. Anak gadis saya nanti menderita. Kalau ada orang kayak Yesus sifatnya datang melamar nih. Nih saya tunjukin ya, ini bukan laki-laki sejati sih, dalam pandangan saya sebagai wanita sih bukan laki-laki sejati. Jangankan anak saya, nenek saya aja misalnya janda, nenek saya janda, dilamar sama Yesus, orangnya kayak Yesus sifatnya ya. Saya tolak, nggak mau, nenek saya menderita, gini-gini nenek saya orangnya saya cintai kok tiba-tiba dinikahi sama laki-laki nggak pernah kerja. Nenek saya loh, jangankan anak saya loh ya. Nih kita lihat ini ya, Filipi pasal 2 nomor 6. Nih, kita tunjukkan data ya. Nih. Ini contohnya nih. Ini bukan kata saya ya. Ini bukan kata saya. Ini kata Matthew Henry. Matthew Henry itu adalah salah satu scholar Kristen ya. Nih. Ini kan Filipi pasal 2 nomor 6 nih. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ternyata ini ditafsir sama si Matthew Henry. Tafsirannya apa? Katanya ini, saya agak ngeri nih, ngeri-ngeri sedap nih kalau anak perawan saya dilamar sama laki-laki kayak gini nih. Ya sorry ya, nenek saya aja saya nggak mau kasih. Nih, andai nenek saya janda ya kan. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah. Saya nggak mau punya mantu rendah gini, hina.
Saya nggak mau punya mantu hina gini, miskin. Saya nggak mau punya mantu yang punya kekuatan 100% Tuhan tapi tetap mempertahankan kemiskinan, malas kerja, nggak mau. Dan nista, saya nggak mau punya mantu nista. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad, Iya. dia itu kaya, tapi memilih hidup sederhana. Dari mana saya tahu? Nih ya, nih. Pasti bahagia anak saya sama dia. Pastilah. Iya Orang sih, Sayyidah Mbak. Aisyah, Sayyidah Khadijah ada bahagia kok. Orang dia mulia kok. Nih. Nah ya. Tapi kan tunjukkan. apa ya Mbak Rifa? Apa bang? Tapi kan Nabi Muhammad nggak pernah nyembuhin orang sakit, itu gimana ya Pak? Sebab bilang Nabi Muhammad pernah memasukkan mata sahabat yang pernah keluar waktu perang terus dimasukkan sembuh. Loh Anda bahkan Yesus sendiri mengaku dia tidak pernah bermujizat. Kok Anda kemenerta? Ah, ini namanya udah menghina nih. Iya. Ada loh, hadis kami ada Nabi Muhammad menyembuhkan orang sakit. Iya. Nah, yang tidak menyembuhkan itu justru Yesus. Bahkan Yesus mengaku, nih saya tunjukkan ya. Nih. Berarti Beneran banyak ya. orang berdusta atas nama Yesus ya. Nih. Saya nggak pernah menertawakan Yesus ya, walaupun dia miskin dan minta-minta loh ya. Saya nggak pernah menertawakan Tuhan Anda, ya. Saya harap kita bisa diskusi kondusif ya, Bang. Iya, siap Mbak Rifa. Ya. Mbak Rifa Ini cantik loh. enggak, maaf Bang, saya nggak butuh pujian Bang ya. Maaf ya. Saya manis, saya nggak cantik. Nah, ini saya tunjukin data ya Bang ya, bahwa Yesus mengaku tidak pernah bermukjizat. Tapi nggak taunya kok bisa-bisanya ada orang bilang dia bermukjizat nih. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Nah, artinya orang-orang zaman itu menuntut Yesus untuk bermukjizat. Tapi apa kata Yesus? Yeah. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku lihat Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, berarti itu bohong. Karena kata Yesus, dia tidak akan memperlihatkan sebuah mukjizat pun. Kecuali mukjizat Nabi Yunus. Apa itu mukjizat Nabi Yunus? Dia tidak meningsoi di dalam perut bumi karena Nabi Yunus tidak meningsoi dalam perut ikan. Tiba-tiba Oten percaya ada yang ngaku-ngaku melihat Yesua bisa menghidupkan orang mati. Itu berarti menurut Yesua, karena Yesua bilang angkatan jahat ini tidak akan melihat satu tanda. Tapi tiba-tiba ada yang bilang melihat ya menghardik badai menghidupkan orang mati. Yang bohong yang mana nih? Yang mengaku melihat Yesua menghidupkan orang mati atau Yesua sendiri yang mengatakan tidak akan melihat? Tidak ada yang melihat dia bermukjizat. Nah ini yang perlu kita pertanyakan nih, karena Bible ini kan karangan orang, pandangan orang, ya kan? Jadi memang kita perlu curiga ini yang berdusta Yesua atau penulis Bible nih. Kalau saya sih lebih mengatakan yang berdusta adalah penulis Bible. Sejarah kalau apa Bang? Yesus juga menghidupkan orang mati itu gimana itu Mbak? Siapa sejarawannya yang melihat Yesus menghidupkan orang mati Bang? Sejarah. Kan murid-muridnya Mbak. Siapa Bang? Namanya Bang? Lihat aja tentang Lazarus. Ya elah, abang udah baca. Ada buku sejarah yang abang baca yang membuktikan kalau Yesus pernah menghidupkan orang mati. Ada, maksud abang itu teologi kali. Maksud abang itu keyakinan Kristen. Bukan. Mungkin abang. Ini sejarah, ada bang. Sejarah. Yesus itu aja tokoh mitos bang menurut para sekolah, bukan tokoh sejarah. Nih saya bukti jurnalnya ya. Loh, abang udah belajar belum? Udah pernah belajar? Karena ada di Injil itu Mbak. Oh itu bukan sejarah. Oh, Bible abang itu kitab sejarah, dikutip dari Bible. Bible itu kalau bukan kitab sejarah adalah kitab karangan manusia yang diklaim sebagai firman Tuhan. Di situ baru diceritakan memang Yesus ini begitu dan begitu. Tapi yang abang bilang ini sejarah loh. Kalau abang bicara sejarah, ahli-ahli Kristen, Yesus itu tokoh historis, tokoh mitologi. Nah ini saya bawakan jurnalnya ya. Maaf ya bang ya, di sini kan room pribadi yang berusaha akademis nih. Room saya ini tidak terbiasa dengan asumsi. Kita mencoba untuk mengajarkan orang agar kembali ke literasi bang, bukan asumsi liar ngaku-ngaku. Ya, nih contoh nih. Kalau saya ini kan akademisi bang, jadi terbiasa dengan jurnal, situs-situs terpercaya, berita-berita terpercaya, dan yang baik menggunakan data ya. Nih, ini adalah sebuah karya ilmiah bang, namanya jurnal bang, ya. Dan jurnal ini dibuat sama Oten, orang Kristen sendiri bang. Namanya siapa?
Judulnya Mitisis, sebuah mitos tentang mitos. Nah, di sini memang si penulis ini membela keeksisan Tuhannya yang bernama Yesus. Tetapi yang kita perlu ambil adalah orang-orang berilmu mengakui kalau Yesus itu tokoh mitos. Siapa saja mereka? Ini nama tokoh-tokohnya adalah, pertama kita baca Bang, ya kan saya minjam peneliti Yesus, argumen mereka saya pinjam. Nah, mari kita lihat siapa saja yang mengakui kalau Yesus tokoh mitologi. Pertama namanya adalah George Albert Wells. Dihalangi ya, biar yang 1000 orang nonton dapat ilmu ya. Kasihan mereka Bang. Kuota mereka habis tapi nggak dapat ilmu, kasihan mereka. Saya ini kan mengedukasi Bunda Gembala. Iya. Ya. Kalau orang Kristen banyak bicara memang nggak ada ilmunya rata-rata ya. Bang Profesor Bang. Dia profesor apa Bang? Profesor Emeritus Jerman di Inggris. Adalah seorang tokoh unik ya. Kesarjanaan Perjanjian Baru. Ia merupakan pendukung teori Kristus mitos yang memberikan sanggahan paling seksama dan rumit terhadap historisitas Yesus dalam beberapa pemikir. Nih Bang, pemikir loh dia Bang, bukan orang nggak mikir kayak Abang ya, pemikir dengan pengaruh paling luas. Ini Bang, lahirnya tahun 1926 Bang. Kan saya sudah tunjukkan tadi Abang gimana sih? Iya. Makanya sebelum Abang bertanya, Abang lihat dulu Awal Bang, ini kan keterangan Iya. para ahli Bang. Kita bicara keterangan Sekarang kan para ahli. ahlinya itu ahli dari mana dulu Mbak? Ahli dari Di atas Kristen, Bang. 500 tahun itu. Loh itu jurnal, loh Abang lucu deh. Saya tanya deh, yang menulis Bible siapa Bang? Itu muridnya Yesus Mbak. Siapa namanya? Siapa nama murid Yesus yang menulis Bible? Coba, Mateus, Markus, Lukas. coba tunjukkan Yohanes buktinya itu- Bang. Coba tunjukkan bukti kalau yang menulis Matius adalah Matius. Di mana tertulis? Kalau penulis Matius adalah Matius, kita tulis di mana Bang? Itu yang makanya disebut Injil Matius, Injil Markus. itu namanya bukan penulis Matius adalah Matius karena tertulis begitu, tapi itu menurut Kristen, itu anggapan kalian. Gimana sih? Bukan anggapan, Ini nggak Mbak, benar. itu sejarah. Yaudah, Itu kalau mereka gitu dari mana saksinya Kristen? karena muridnya. Yaudah, tunjukin dalilnya bahwa Abang ngaco. Saya Iya. lanjutin dulu kajian saya, jangan ganggu. Abang udah mengganggu saya kajian loh, jangan ganggu ya. Nah, Abang itu klaim Kristen yang tidak jelas mengatakan penulis Matius adalah Matius karena tidak ada tertulis dan buktinya nggak ada. Yang kedua, siapa yang mengatakan Yesus ini mitos? Ini namanya Tom Harpur. Tokoh kedua yang dipaparkan di sini ialah Tom Harpur. Lahir tahun 1929, seorang penulis, penyiar, kolumnis, dan teolog, mantan imam dari gereja Anglikan yang melayani dari tahun 1957 sampai 1964. Kemudian menjadi profesor bidang Perjanjian Baru. Dia mengatakan Yesus tokoh mitos. Ada banyak lagi. Artinya ada ahli yang mengatakan, tapi saya belum pernah menemukan salah satu sarjana atau profesor sejarawan yang bisa membuktikan Yesus itu tokoh sejarah. Tapi kalau tokoh teologi iya, Karena itu cuma terdapat dalam Bible. Nah, kita bahas tentang ini nih, tentang penulis Bible nih. Saya mau minta tolong sama saudara-saudara Kristen. Mohon dengan sangat ya. Ini kan room personal yang saya jadikan ruang akademik. Ruang ilmiah. Tolong dong kalau nggak tahu jangan sok tahu. Bilang-bilang penulis Matius adalah Matius. Jangan, nanti saya ketawa. Saya sudah belajar soalnya. Bahkan menurut maaf. Bentar bang, saya harus mengedukasi. Kayaknya abang banyak nggak ngerti. Bahkan menurut Kristen sendiri, penulis Matius itu bukan Matius. Tolong dong ya, mohon dengan sangat supaya tidak saling merendahkan. Kalau nggak tahu jangan sok tahu.
Kalau tahu baru Iya. bicara kan sudah saya kasih syarat tadi. Syarat memberikan argumentasi di sini harus buka kamera, tapi Anda kan tidak buka kamera. Harusnya Anda bertanya saja, tapi Anda memberikan pengetahuan yang dari kesetahuan Anda. Tidak ada Iya. data yang bisa membuktikan penulis Matius adalah Matius. Itu asumsi. Itu halusinasi, Bang. Ya. Astagfirullah. Ya. Ya lanjut, Bang. Pertanyaan aja, Maka- Bang ya. Jangan menjelaskan ya, Bang. Pertanyaan aja. Ya, saya nanya Mbak Rifa, kalau Mbak Rifa percaya itu orang yang sudah mati atau orang yang sudah hidup, Mbak Rifa? Saya percaya kepada orang yang nggak pernah berbohong. Saya tidak akan pernah percaya kepada orang yang pernah berdusta walaupun dia mati 10 kali, bangkit 10 kali. Saya nggak mau percaya itu. Saya mau percaya kepada orang yang walaupun dia sudah meninggal tapi seumur hidup dia tidak pernah berdusta. Karena Anda tanya saya beda Ya. sama Anda. Kalau Anda kan percaya sama orang yang mati walaupun dia sering berdusta, kayak Yesus. Yesus itu kan pernah berdusta dalam Bible. Ketika dia berkata kepada orang yang udah mau meninggal di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Kata dia nih, PHP-nya. Ternyata dia Iya. malah mati 3 hari. Hari itu dia nggak jadi ke Firdaus, karena kan hari itu dia kalah maut. Kan bohong banget itu. Orang yang mau Firdaus bukan meninggal loh. Firdaus beneran, Mbak. Firdaus itu kan surga. Ya, hari itu memang dia pergi ke surga. Tapi dia kan akan bangkit di hari ketiganya, Mbak. Berarti kan hari Gimana? ketiga, bukan hari itu. Berarti bohong dong. Iya, Ah, bukan begitu aja bohong bohong. sih, Mbak. Loh, Mbak, kok bagi Tuhan itu ketika Anda bilang begini nih, Anda bilang gini sama istri Anda, hari ini kita ke mall, terus Anda pergi ke mallnya minggu depan, itu bohong atau enggak? itu kan cara berpikirnya manusia. Oke, saya tanya, mengatakan sesuatu yang tidak ditepati hari itu tidak sesuai, itu bohong atau tidak? Atau arti bohong apa sih? Arti dusta apa? Nah, sekarang saya tanya Mbak Rifa. Saya Kalau tanya, semua orang- saya belum selesai, Anda udah nanya duluan pertanyaan Anda saja, Ya. sudah saya jawab, lalu saya Ah. konfirmasi kepada Anda. Saya akan menjawab, saya tidak mau percaya kepada orang walaupun dia Ya. udah mati 10 kali, bangkit 10 kali, tapi pendusta saya nggak percaya, karena dia pendusta. Lukas pasal 24 ayat 46. Apa kata Yesus? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ternyata tidak pernah ada tertulis dalam kitab perjanjian lama. Bohong lagi. Saya nggak percaya. Terus dia berkata lagi, ada yang hadir di sini yang tidak akan pernah mati sampai anak manusia datang kembali. Ternyata mati semua orang-orang di situ. Bohong lagi. Terus ketika dia bertemu sama orang yang udah mau meningsoy di tiang salib, hari ini juga kita bersama-sama di Firdaus. Loh, Iya. orang dia hari itu mati ke dalam alam maut, berantem sama maut 3 hari 3 malam. Tapi kemudian hidup Itu kembali bohong. kan, Mbak? Di mana dia mengajak orang itu di Firdaus? Ada tertulis orang itu di Firdaus bersama dia. Tapi kan dia hidup kembali kan? Hidup kembali itu kan kata Karisten. Pertanyaan saya, ada nggak yang lihat Yesus hidup bangkit dari kematian? Ada nggak muridnya yang lihat? Ada. Siapa namanya? Mbak pernah lihat di Alkitab itu ya? Karena saya tidak menemukan bahwa ada iya, orang yang melihat Yesus makanya. bangkit, makanya saya tanya Anda. Coba sebutkan nama murid Mbak. Yesus yang melihat dia bangkit dari kematian. Makanya Thomas disebut murid yang kurang percaya. Itu karena- bukan melihat Yesus bangkit, tapi bertemu dengan orang yang ngaku-ngaku ketemu Yesus. Itu sama kayak Yesus bilang, hati-hati dengan nabi palsu yang datang menyamar sebagai domba. Menyamar sebagai domba padahal dia serigala yang buas. Ada orang-orang nanti nabi palsu dalam Matius pasal 24 ayat 24, dia akan mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Padahal Yesus berkata, ketika dia ke surga, kalau ada yang berkata berjumpa Mesias di padang gurun, berjumpa di sana, jangan kau percaya, karena sudah datang nabi palsu dan antikristus. Itu bukan Yesus asli. Kenapa? Karena ngaku-ngaku pemilik alam semesta. Sorry, diberi kuasa gitu. Entar saya minum dulu ya. Tapi kan kita ya Mbak Rifa ya, kita, Bentar. Saya minum dulu. nah, siap. Bang, Anda sudah ngerti bahasa Indonesia tadi dan saya udah bilang, Anda kalau nggak buka kamera jangan menjelaskan lah. Nanti blunder loh, karena nggak capable, nggak punya kapasitas. Bisa Maaf ya. sih Mbak Rifa. Nggak bisa bang, karena saya tidak mau membiarkan orang jahil banyak bicara. Mbak Rifa, ini cara buka kamera gimana ya caranya ya? Maaf ya Mbak Rifa ya. Oh, Anda masih sedikit. Anda masih Iya. sedikit, belum bisa. Nanti kumpulkan dulu penonton, baru Anda follower Anda baru bisa buka kamera. Gini ya, bro, dengarkan baik-baik. Iya. Room saya ini room tempat mencerdaskan, mengajak orang cerdas, mengajak orang berpikir, mengajak orang jujur, bukan membodoh-bodohi Iya. orang. Ya, mengatakan bahwa Tuhan saya ada yang melihat dia bangkit itu dusta, bang. Saya udah baca Bible dari perjanjian lama Sejarah, sampai Mbak, kitab Wahyu. sejarah. Nama sejarawannya siapa? Itu kan sudah tertulis semua di Alkitab. Di Bang, Injil. janganlah nipu 900 orang loh. 900 orang ini semua rata-rata udah penonton diskusi lintas agama loh. Iya. Mereka juga Tapi seorang kan gini, pelajar. Mbak.
Bang, Dari gini Bang, semua yang kan saya sudah Eh. bilang dari tadi nih, kalau tidak tahu jangan sok tahu. Jangan Bukan. bilang bahwa Tuhanmu itu tokoh sejarah. Saya sudah buktikan bahkan dia dianggap tokoh mitos. Bahkan dia tidak punya fakta arkeologis. Lalu Anda bilang dia adalah tokoh sejarah. Tolong dengan sangat Bang, hargai diri Anda. Saya sudah menghargai Anda dari tadi loh. Dengan memberikan limitasi supaya tidak bicara sembarangan. Anda bilang Iya. Tuhan Anda ada yang lihat dia bangkit dari kematian. Saya tanya nama, Anda nggak bisa sebutkan. Jangan berdusta dalam segala hal Bang. Kami umat Islam itu cuma Siap. boleh 3 kali Bang berdusta. Menyelamatkan nyawa Iya. kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan negara. Anda jangan mentang-mentang memuliakan nama Tuhan, berdusta. Nggak boleh. Buat apa Bang? Kita nggak Berdusta percaya saya, juga. Mbak. Loh, Anda bilang tadi ada orang yang melihat Yesus bangkit dari mati. Anda bilang Thomas. Thomas itu tidak melihat Yesus bangkit. Thomas itu bertemu dengan manusia yang ngaku-ngaku Yesus. Itu beda, Itu, Bang. Mbak. Melihat bangkit itu gini loh, Bang. Saya melihat seseorang bangkit dari kematian. Dari mati, bangkit saya lihat. Tidak ada, Bang, dalilnya begitu. Yang ada adalah si Thomas itu ketemu sama orang yang ngaku-ngaku bernama Yesus. Mbak Rifa Itu loh. pemahamannya sepotong-sepotong sih Mbak, makanya kan Kok sepotong-sepotong? Ya udah gini Iya. aja deh, kalau Anda mengatakan saya salah, tunjukkan yang benarnya dengan Iya. menunjukkan siapa nama orang yang melihat Tuhan Anda bangkit dari kematian. Terus bagaimana dengan kata-kata begini Mbak? Yang Apa sih, saya Mbak? bersaksi. Saya tiada menanya, Tuhan Allah. saya lagi Itu- nanya orang, abang bawa-bawa apa urusannya dengan itu belum selesai. Abang tadi Iya, bilang saya tanya, ini Mbak. tidak benar. Sama dengan Apa? Mbaknya yang Melompat bersyahadat lagi. yang bilang tiada Tuhan selain Allah. Sejak kapan Memang. Mas jadi saksi ya kira-kira? Saya bersaksi bukan menyaksikan, Bang. Bersaksi itu artinya menyatakan. Pernah belajar bahasa Maksudnya Indonesia? apa ya? Makanya belajar bahasa Indonesia. Bersaksi dengan menyaksikan aja Anda Bersaksi nggak itu kan dilihat dengan mata Mbak. Siapa bilang? Anda nggak pernah ke Iya. pengadilan. Saksi ahli Didengar sejak kapan dengan melihat teguh. pembunuhan? Saksi ahli itu adalah orang yang dengan keilmuannya memberikan kesaksian, bukan melihat pembunuhan. Ada kejadian pembunuhan. Nah, ini Lalu ada keliru seorang ini. saksi. Loh, kok keliru? Inilah kenapa saya bilang orang awam jangan sok tahu. Nanti saya capek ngajarin. Udahlah salah teriak pula dia yang kita keliru katanya. Bang, ini saya tunjukin KBBI ya. Maaf ya Bang ya, saya nggak mau merendahkan orang. Saya tuh nggak mau memperlihatkan kebotolan orang di room ini. Jujur, makanya saya kasih batasan. Iya Mbak. Bang, kalau nggak ngerti Maksudnya jangan sok bersaksi itu ngerti. Pemamanya saya itu Udah, bersaksi oke. itu Di kan kita KBBI lihat, arti bersaksi apa Bang? kita Bersaksi di dengar. KBBI apa? Itu Saya kita tanya. bersaksi. Bersaksi di KBBI artinya apa? Aduh parah ini. Masa KBBI aja harus saya ulangi ngajarin begini. Aduh, katanya orang Indonesia nih. Astagfirullahalazim. Teman-teman, kadang-kadang saya apa namanya Bingung kan, teman-teman Mbak, ini? jelasnya Bukan gimana? bingung nih, enggak bingung. Ini bukan bingung. Saya bukan bingung menjelaskan, tapi saya bingung kenapa ada orang yang PA-nya kok maksimal gini, Bang. Maaf saya katakan itu ya. Kenapa? Anda kan orang Indonesia. Masa nggak ngerti arti bersaksi? Nih, ya. Nih, arti bersaksi salah satunya adalah nih, menyatakan, mengakui dengan sesungguhnya. Itu artinya bersaksi. Menyatakan, Bang. Menyaksikan baru Iya. melihat Putus-putus dengan mata Mbak. kepala. Tolonglah, saya sudah bilang berkali-kali, kalau ndak paham jangan paksa sok paham. Saya kan ndak mau merendahkan orang di sini. Makanya Putus, nanya Mbak. aja dari tadi. Ini udahlah nanya dijelasin malah masa saya kan menghargai kalian. Saya ndak mau kerabat kalian nonton, sanak saudara kalian nonton ketululan kalian babak belur depan saya, nanti mereka sakit hati gitu loh. Saya mau kita ini mencerdaskan, bukan membutul-butuli negara rakyat kita. Bersaksi itu menyatakan artinya. Menyaksikan baru melihat dengan mata. Maka apa yang saya bersaksi sebagai saksi ahli Iya. dalam pengadilan. Sebagai apa? Sebagai visum, saya ahli visum. Saya itu bukan melihat orang lagi dibunbun, tapi menyelidiki orang jenazah ini. Saya buktikan bahwa ini dibunbun sama orang ini, karena ada sidik jarinya segala macam. Itu namanya orang yang meneliti sesuatu dan kemudian jadi tahu tentang sesuatu, maka dia menyatakan, saya meneliti Al-Quran, saya teliti Bible, saya teliti, saya menyatakan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, bukan karena saya melihat, karena nggak ada tertulis bersaksi bersyahadat harus melihat Tuhan. Kenapa? Berarti itu kan Ini nih Kristen lucunya. Bahkan yang paling parah adalah mereka pakai bahasa kita loh. Syahadat Nikea nih. Ya. Mereka pakai kata syahadat Nikea, tapi Tuhannya roh nggak pernah dilihat orang.
Ya, nih kita lihat nih Katolik nih. Kadang ya saya Mbak, bilang saya kami memang yang duluan, memalukan. Pak, bukan kalian. Sedih. Kalian kamu duluan Iya, ngapain kan. ngambil kata syahadat itu bahasa apa? Syahadat Aduh. itu bahasa apa? Assalamualaikum itu kan bahasa dari Salam, abang. Syahadat itu syahadat kok dari Salom? Iya kan, maksudnya kan gini. Kok syahadat dari Salom? Kok Bukan syahadat gitu dari maksudnya, Salom? Mbak. Ya Allah. Kalau kalian sebut Ini loh, Salam itu kan kata Ini loh dasarnya Salam. TKC Indonesia mengutip kata syahadat. Terus Kok dari Salom ini? enggak. Kaitannya sama Salom. Inilah saya bilang, ketika ada syahadat Nikea, artinya ada kesaksian tentang Nikea ini ya. Di sini apa? Aku percaya akan satu Theos. Pernah kalian lihat? Kok kalian syahadat di sini? Kalian ini memang sungguh sangat mempermalukan keluarga kalian dan gereja kalian lama-lama. Aduh, ya Allah. Ya udahlah. Teman-teman perhatikan ya. Sebenarnya kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka ini memenuhi takdir di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka orang kafir ini. Kenapa dia bisa dikatakan kafir? Karena dia sok tahu. Orang kalau betul-betul ingin tahu, dia cari tahu, maka dia bicara apa yang dia tahu. Dari tadi kita mendengarkan abang ini bicara sesuatu yang dia tidak bisa tunjukkan buktinya. Dia bilang bahwa ada orang lihat Yesus mati dari bangkit dari kematian. Bohong. Dia bilang Yesus itu secara sejarah begini begitu. Bohong. Tapi ya sudah, dia bilang penulis Matius adalah Matius. Bohong lagi. Kenapa dia berbohong? Karena itu diajarkan di gerejanya untuk mengimani apa yang tidak tertulis. Tidak pernah tertulis dalam Bible penulis Matius adalah Matius, tapi diimani. Kenapa? Karena keyakinan saudara kita Kristen rata-rata memang tidak tertulis dalam Bible, tapi itu adalah hasil konsili bapak-bapak gereja. Nah, bahkan dia mengkritisi kata syahadat yang dipakai sama Kristen Katolik. Lucu mereka ini, ya. Nah, jadi begitu ya. Oke, Anda terakhir ya, karena Anda sudah banyak mempermalukan diri sendiri. Saya takut nanti Tidak malu saya, Mbak. Ya, karena memang Kristen nggak punya rasa malu memang. Ya, silakan Anda bertanya saja. Pertanyaan terakhir nanti saya naikin pasien selanjutnya ya. Iya. Memang rata-rata kalian nggak tahu malu. Nggak malu sih, Mbak. Ngapain malu? Iya, memang rata-rata kalian nggak punya rasa malu. Kalian telanjang bulan di gereja aja nggak ada rasa malu kok. Karena gini, dalam agamanya teman-teman Kristen, Tuhan kalian itu mengajarkan kalian di awal nggak punya rasa malu. Justru ketika kalian punya rasa malu, kalian diusir. Maka Tuhan kalian senang dengan manusia yang nggak punya rasa malu. Makanya kalian nggak tahu malu. Ya. Paling tidak Tuhan yang kami imani itu orang yang rendah hati, orangnya baik. Bukan rendah hati, memang rendah diri. Tuhan kalian rendah dan hina. Bukan cuma rendah hati, dihinakan, direndahkan ya. Terkutuk lagi bang, bukan cuma rendah hati, terkutuk, hina, nista, nggak pernah minta-minta, miskin. Karena bagi Tuhan kami itu Mbak, anak-anak itu, Tuhan bilang itu anak-anak itu kunci kerajaan surga, bukan untuk dicabuli, bukan. Loh, mana ada buktinya Tuhanmu mengatakan anak-anak itu kecil itu udah diwarisi dosa duluan? Bohong kali kau. Dalam agama Kristen aja anak kecil itu udah berdosa duluan. Itu nggak ada salahnya, itu dosa dari orang tuanya. Nah itu dia, orang dia nggak salah jadi berdosa. Bahkan Tuhan yang Bapa di dalam kitab kau dalam 1 Samuel pasal 12. Dengar dulu, Tuhan kau nih dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 15 menghabisi nyawa anaknya Daud yang nggak tahu apa-apa. Kau bilang Tuhan kau suka anak-anak, bahkan anak kecil banyak dihabisi Tuhan kau dalam perjanjian lama loh. Berbahagia orang telah memecahkan badan anak kecil, bahkan ada 40 anak-anak. Loh kok bohong? Kitab kau bilang bohong nih, kutunjukkan sama kau nih. Iya, Mbak kitabnya. Makanya aku bilang jangan ngasal di depan saya. Kalau nggak pernah baca Bible jangan sembarangan nih, Mia. Makanya Mbak, kita tunjukkan Tuhannya Kareteng menghabisi anak kecil yang menyusui putri. Mbak bilang apa, tapi faktanya tidak seperti itu kok. Jadi di kitab ini bukan fakta berarti? Nggak jadi fakta ini yang tertulis di kitab ini? Mbaknya bacanya sepotong-sepotong. Oke, kita tunjukkan ya. Mari kita tunjukkan nih. Kita tunjukkan datanya ya, katanya sepotong-sepotong. Kita mau minta penjelasan dia secara lengkap ya teman-teman ya. Ini orang-orang Kristen ini memang rata-rata memang tahu rata-rata. Banyak ini loh bro, dari buku yang tidak jelas. Iya, lo berarti kitabmu nggak jelas berarti. Karena saya mengutip dari kitabmu loh. Jelas, ngarang biasanya. Ya udah kita tunjukin. Ya kita tunjukin. Bang jangan banyak ketawa bang, walaupun hatinya sedih bang ya. Enggak sedih kok, kami bangga kok Mbak jadi orang Kristen Mbak.
Iyalah, gimana nggak bangga coba? Anda yang memperkodok, Anda yang korupsi, Tuhannya yang mati nebus dosa, gimana nggak seneng jadi Kristen, Bang? Iyalah. Iya, Tuhan iya pun nggak perlu namaikan- bertanggung jawab. Jadi Kristen itu tidak perlu bertanggung jawab dengan dosanya sendiri karena Tuhannya udah nebus, Tuhannya Iya. udah dihina. Bahkan kalian lebih Nggak. mulia daripada Tuhan kalian loh. Kalian yang berbuat dosa kalian nggak boleh hina, tapi Tuhan kalian yang terkutuk. Itu kurang, memang kurang Ngapain kita biasa. percaya Muhammad yang Hebat mati ini. karena diracun? Lah, yang mati diracun Tuhan Anda. Masa Anda nggak tahu nih? Tuhan Anda yang mati Aduh, kan diracun. Muhammad yang Nih, mati. nih. Sampai 3 Bukan, hari Nabi itu Muhammad nggak diracun nggak hidup-hidup, mati. sampai di Enggak lah, kerumuni Nabi lalat. Muhammad diracun Gimana, justru nggak Mbak? mati. Coba tunjukin datanya Nabi Muhammad diracun. Kalau Yesus mati diracun saya ada datanya nih. Nih, waduh, nih orang emang blunder lagi nih kawan Kristen kita nih. Teman-teman Aduh. perhatikan ya. Kalau sudah blunder depan Bunda Gembala biasanya kemana-mana dia ya, menghujat Enggak lah, ujung-ujungnya. Mbak. Dia memfitnah Nabi kita, mengatakan Nabi kita mati diracun. Padahal itu fitnah keji. Padahal Nabi kita ketika diracun malah hidup 4 tahun. Nah ini kita buktikan Aduh. Tuhannya mati diracun nih. Loh, kok kau Yang ketawa? Tuhan dikerumuni kau mati lalat itu diracun nih. siapa, Mbak Nih. Rifa? Apa? Yang Coba saya dikerumuni tanya. lalat itu selama 3 hari itu siapa? Mana coba Muhammad. tunjukin dalil Nabi Muhammad dikerumuni lalat. Yang mati Tuhan kau dikerumuni sama lalat itu Tuhan kau, karena Tuhan kau ditelanjangi matinya. Nih kau tengok nih, burungnya Enggak, pun Mbak. Tuhan kau bahkan burungnya bisa dikerumuni lalat loh. Nih kau tengok nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini nubuatan Tuhan kau loh. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Tuhan kau aja kena anggur asam setetes mati loh di tempat loh. Nabi kami kena racun nggak mati 4 tahun kemudian baru boleh wafat karena sudah selesai tugasnya. Tuhan kau Paling dikerumuni tidak, lalat Mbak bahkan Rifa, telanjang bulat satu-satunya Tuhanmu. manusia yang Tuhan menghidupkan kau orang bahkan mati, ketika Tuhan mati Tuhan dek, Yesus. dek. Tuhan kau ketika mati dek telanjang bulat celana dalamnya aja nggak punya loh dek. Enggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa karena memang kalian itu lebih menghinakan Tuhan kalian daripada kalian. Coba mama kalian telanjang bulat kalian letakkan gambarnya pasti kalian nggak mau. Coba aku tanya sama kau, mau nggak kau patung mama kau nggak pakai celana dalam kau gantung di dinding rumah, mau nggak kau? Beda Berani nggak kau? ceritanya, Mbak. Nggak akan berani kau meletakkan bapak kau telanjang bulat lalu digambarkan dengan patung nggak pakai celana dalam, kentinya kelihatan, pasti nggak berani kau. Tapi Tuhan kau nggak apa-apa karena Tuhan kau lebih hina daripada kau dan bapak kau. Kenapa? Karena Tuhan kau terkutuk, kau lepas dari kutu. Padahal kau yang korupsi, kau ngintip janda mandi, kau berbuat jahat kau. Tuhan kau yang nanggung karena kau merasa adalah orang yang lebih bermulia daripada Tuhan kau. Itulah kenapa kalian percaya Tuhan kau Iya. lebih hina daripada kau. Nah, ketika Tuhan kau mati dalam keadaan telanjang bulat pakai celana dalam, kau gantungkan itu gambarnya. Kau buat gambarnya itu, kau Makasih. bangga-banggakan, kau angkat-angkat di jalan. Coba kau bikin mama kau kayak gitu, berani nggak kau bapak kau pakai celana Iya. dalam kolor sempak doang kau gantung? Nggak berani. Kenapa? Malu. Nggak mungkin kau berani bapak kau gotong-gotong bapak kau pakai celana Iya. dalam gambarnya. Nggak mungkin kau Paling mau. tidak bapaknya Tapi saya, Tuhan bangga kau banyak istrinya kayak Muhammad. Loh, Tuhan kau bahkan minta upeti perawan bilangan pasal 31 nomor 25. Tuhan kau yang adalah roh minta upeti perawan minta bagi 3 sama Nabi Musa loh nih. Allah, Tuhan kau. itu bohong, Kalau Mbak. Yesus dia nggak punya istri karena temennya pesundal. Kau tau nggak Tuhan kau dicium sama pesundal? Ngapain dia menikahi perempuan kalau dia bisa gratisan? Tuhan kau Itu itu kan bohong, temennya Mbak. akrab tuh pesundal loh. Bohong. Si Maria Magdalena itu dalam perspektif Kristen Katolik itu ada seorang pesundal, teman Mbak. akrab sama Yesus. Kalau Yesus bisa gratis, ngapain harus bayar dengan menikahi dan bertanggung jawab kepada perempuan orang dia nggak kerja kok? Tuhanmu itu Mbak temennya tahu loh. sejarahnya Yesus yang bisa Tuhan, kasih makan 5.000 diam dulu, orang. nih kutunjukkan nih ya. Dengar ya, ini lucu Kristen nih. Tuhan kau bahkan minta upeti perawan. Bilangan pasal 31 nomor 25 nih ya. Ini Tuhan Bapak loh, baru Tuhan Anak, ini belum Tuhan Anak loh. Ini Tuhan Bapak yang nggak punya kenti aja minta upeti perawan loh. Apalagi kita bicara Tuhan yang punya kenti ya. Nih, bilangan pasal 31 nomor 25 ya. Kita lihat nih. Bilangan pasal 31 nomor 25. Kita akan tunjukkan bagaimana Tuhan Bapak minta upeti perawan bagi 3 teman-teman ya. Ini ngeri loh. Sorry, bukan 25 nih. Bilangan 31. Kita buka datanya. Tuhan Bapak minta upeti. Waduh, ini belum punya burung loh ya, tapi sudah pengen perawan. Pertanyaannya diapain itu perawan-perawan itu? Apalagi kalau kita bicara ini nih, kita lihat nih, oh nih Tuhan kalian minta upeti nih, Tuhan kalian minta bagi 3 upeti nih. Waduh, baca kitabmu dek. Saya sudah bilang jangan permalukan gerejamu depan saya dek. Saya punya aib agamamu di tangan saya semua loh dek. Oh saya bicara pakai data ya. Nih, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah, bahkan Tuhanmu buka celana dalam, aku ada ayatnya loh. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia, hewan ini dan Imam Eliazar beserta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi 2lah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Salah satu jarahan ini adalah perempuan-perempuan perawan dek. Dalam kitabmu ini perempuan perawan itu dijarah, yang udah
udah bolong vaginanya itu disuruh gini sama Tuhanmu, disuruh habisi nyawanya. Tapi kalau rapet, mekinya masih rapet, Tuhanmu minta untuk jadi upeti, dijadikan sebagai tawanan. Nah itu, ini baru Tuhan Bapak nih. Nah kalau Tuhan anak, saya rasa wajar dia tidak menikah. Kenapa? Temennya aja pesundal, kan bisa gratisan, Dek. Ngapain Yesus capek-capek menafkahi perempuan kalau bisa gratisan, ya kan? Bahkan Yesus itu hidupnya aja ditanggung sama perempuan kaya loh. Mungkin kau nggak tahu ya. Ini aku kadang-kadang memang teman-teman ya, kalau laki-laki zaman sekarang namanya mokondo itu ya. Kalau zaman sekarang itu namanya adalah mokondo. Nah kita lihat nih, Yesus ini hidupnya tuh ditanggung orang kaya, dan itu cewek-cewek lagi membiayai kehidupannya ya. Nih kita lihat nih ya. Maaf ya, ini saya bukakan fakta dan data ya. Dan tolong kau tunjukkan nabiku, mayat nabiku dikelilingi lalat, tukang fitnah, biadab. Kau ini nih, pemfitnah nih. Kalau saya nggak fitnah, saya baca Bible nih. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Theos. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena nih, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuzia, nih bini orang hidupin Yesus nih. Si Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tuhan kalian hidup dari perempuan kaya loh, sama murid-muridnya loh. Apa yang mau kau banggakan kepada kami umat Islam? Tuhan, nabiku diharamkan makan sedekah, diharamkan makan zakat, dibolehkan menerima hadiah. Tuhan kau hidupnya dari perempuan-perempuan kaya, bini orang. Lalu kau bilang Tuhan kau hebat dan sempurna. Ya kan aku bilang, aku sangat merasa terhina nabiku dibandingkan dengan Yesus yang hidupnya dari perempuan-perempuan kaya, bahkan hasil minta-minta. Saya nggak terima. Jangan merendahkan nabi saya mulia loh. Nah, dan ketika Anda mengatakan mayat nabi saya dikerumuni lalat, itu kok bisa-bisanya Anda memfitnah begitu? Kok benci banget sama Nabi Muhammad? Sementara saya justru mengangkat apa yang kalian yakini. Contoh, Tuhan kalian kitonahnya dibuka. Nih, kitonah itu apa? Celda, cempak, color. Ya, siapa yang bilang kalau Yesus itu bugil nggak pakai celana dalam ketika dibuka di sepaku? Pak Pendeta Esra Soru, ya, bukan saya. Dan itu kitona. Kitona itu artinya adalah pakaian dalam bagian di bawah, color, ya. Nah itu diperebutkan sama Hansip Romawi. Artinya kentinya bergelantungan tuh kelihatan. Tuhan kalian nggak ada rasa malu waktu itu. Kenapa ya? Dia memang pengen dibuka bajunya, karena itu adalah tugas dia untuk begitu. Nah, kalau Anda mengatakan nabi saya mati diracun, loh, nabi saya diracun perang Khaybar. Setelah perang Khaybar beliau melakukan penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau sempat memimpin perang. Kemudian beliau sempat menikahi Safia. Kok bisa-bisanya kok bilang dia mati pada saat dia diracun di Khaybar? Kok dusta yang nyata kali? Jangan karena dusta, karena kemuliaan Tuhan semakin melimpah, karena dustaku, dusta dalam segala hal. Masa agama dimuliakan dengan memfitnah agama lain? Kalau saya tidak perlu merendahkan agama lain yang sudah rendah ini gitu. Saya cuma bisa buktikan aja. Loh, yang dihinakan Tuhan kalian, saya cuma bukakan gitu loh. Tolonglah. Saya sudah berkali-kali, kalau awam jangan sok tahu. Saya nggak mau merendahkan kalian. Dan jujur saya nggak mau berantem sama orang Kristen. Kalau saya berantem sama orang Kristen, itu sama saja saya berantem dengan Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Karena ketika mereka berbohong, berdusta, menurut pendapat mereka itu diajarkan Roh Kudus bicara atau pneuma hagios. Maka ketika saya bertengkar dengan orang si Patrisius ini, saya sedang bertengkar dengan Tuhannya orang Kristen. Jadi saya nanti kalau saya hardik, nanti berarti saya menghardik Tuhannya Oten. Kalian orang Islam, ketika kalian menjitak kepalanya Oten, kalian sedang menjitak kepalanya Tuhan Oten loh. Karena dalam tubuhnya Oten ada Tuhan loh. Hati-hati loh. Kalau ada orang Islam memperkodok orang Oten, sama kalian sedang memperkodok Tuhan. Karena di dalam dirinya ada Tuhan, kecuali Tuhannya keluar waktu dia diperkodok. Itu gitu loh. Ketika kita maki-maki Oten, sama aja kalian lagi maki-maki Tuhannya Oten. Karena di dalam tubuh itu ada Tuhan Oten loh. Makanya kita berbelas kasih aja kepada mereka. Saya nggak mau berantem sama Oten, karena ujung-ujungnya saya berantem sama Tuhannya Oten gitu loh.
Tolonglah ya Patrisius ya, jangan sok tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu kan saya kasih tahu. Saya buka gini, tadi saya maaf ya Patrisius, saya terpaksa buka aib agama Anda karena Anda menghujat. Kalau Anda tidak menghujat, saya nggak mau buka aib agama Anda yang terlalu banyak di tangan saya. Saya belum tunjukin Tuhan Anda buka celana dalam wanita loh. Dalam Nahum pasal 3 nomor 5, silakan dibaca. Ya. Di dalam kitab Nahum pasal 3 nomor 5 itu Tuhan mengangkat celana pakaian orang sehingga mekinya kelihatan, mekinya dilihat-liatin ke orang-orang tuh, ngeri. Banyak ayat-ayat kalau saya bisa tunjukkan ketidaknormalan yang terjadi gitu loh. Ketidaksanggupan saya membacanya itu karena saya takut, saya nggak bisa membayangkan kalau saya gitu yang dibuka Tuhan celananya. Ada-ada aja kerjaan Tuhan gitu loh, kayak nggak ada kerjaan lain kok buka celana dalam orang gitu ya. Gitu. Kalau Tuhan kami justru ketika Adam dan Hawa memakan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, tersingkaplah auratnya. Pada waktu itu bukan berarti Allah yang membuka auratnya. Kenapa? Mereka sendiri yang membuka auratnya. Nah kalau ini Tuhan sendiri membuka aurat orang, dibuka. Tuhan yang angkat celana dalam orang ke atas. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk ditelanjangi, kan? Gimana itu konsepnya, coba pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Saya tidak mau merendahkan agama yang sudah berantakan ini ya, udah berantakan apologet sama kemarin Gilbert Lumaindong dikritisi sama Ezra Soru, dikritisi sama Kristen Protestan lainnya. Ketika Gilbert itu terdeteksi oneness. Udah kacau balau oten gitu teman-teman. Udah Patrisius belajar aja di atas ya, jangan ganggu ya di pojok. Teman-teman, saya peringatkan, ini room diskusi lintas agama. Room ini room yang berusaha seakademis mungkin menunjukkan data-data dan fakta. Room ini tidak menerima penghujatan karena jangan pancing saya membuka aib agama kalian ya. Saya nggak mau, saya tuh nggak enak harus buka aib agama kalian sebenarnya, karena nanti kalian jadi nggak enak, soalnya nanti jadi gimana gitu ya, nggak enak saya pokoknya lah ya, karena saya punya pegangan semua tuh ya aibnya ya, mohon ya. Hargailah agama kalian, jangan gara-gara kalian menghujat Nabi saya di sini terbongkar aibnya. Tadinya kalian nggak tahu jadi tahu kan, kalau tadinya kalian nggak tahu Tuhan pernah buka celana dalam orang, jadi tahu kan gara-gara saya kan. Itu tadinya kalian nggak tahu Tuhan ngambil bini orang, jadi tahu gara-gara saya kan. Tadinya kalian nggak tahu kalau Tuhan itu minta upeti perawan, jadi tahu gara-gara saya. Makanya jangan pancing saya memberitahu sesuatu yang kalian nggak mau tahu gitu. Cari tahu saja apa yang kalian ingin tahu ya, tolong ya, begitu. Seperti itu teman-teman ya, buka Nahum pasal 3 nomor 5, Tuhan buka celana dalam. Itu jelas sekali tertulis begitu. Kristen ini tersakiti ke aib yang ada di agamanya. Mungkin mereka tahu, cuman ke aib yang ada di agamanya. Mungkin mereka tahu, cuman mereka nggak mau tahu. Karena kalau mereka tahu nanti mereka tersakiti gitu loh. Nggak usah kita kasih tahu. Tapi mereka pancing saya. Pak Chandra. Pak Chandra lagi naik ke atas Pak, mungkin nggak sadar Pak Chandra naik ya, gitu ya. Maaf ya teman-teman, sudah saya minta tolong jangan paksa saya membongkar aib agama kalian. Saya nggak mau, saya sedih kalian terguncang menangis di pojokan. Tuhan saya buka celana dalam, Tuhan saya ngambil bini orang, Tuhan saya ternyata minta upeti perawan, kalian sedih. Kalian tadinya kalian enggak fakta sih. Ya. Kenapa, Bro? Lap dulu air matanya, Bro. Ya, saya minta maaf ya, Bro. Saya harus membongkar aib agama Anda. Saya sebenarnya nggak mau ngasih tahu kalau Tuhan Anda pernah ngambil istri orang dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Saya juga nggak mau sebenarnya Tuhan Anda itu pernah melegalkan perjinahan ya dengan mengambil bini-bini Daud untuk dijinai sama anak-anaknya dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 11 tuh ya. Saya juga nggak mau sebenarnya menunjukkan Tuhan Anda kejam sekali dengan menghabisi nyawa anak kecil yang tidak berdosa dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 15. Saya juga nggak mau memperlihatkan Tuhan Anda buka celana dalam wanita dan orang-orang di dalam Nahum 3 pasal 5. Saya nggak mau. Dan bahkan Tuhan Anda memerintahkan nabinya bersundal memperanakan anak sundal dalam Hosea pasal 1 nomor 2. Saya nggak mau membuka aib itu sebenarnya. Loh, kok nggak ada? Coba buka Hosea pasal 1 nomor 2, coba buka. Silakan baca. Yaudah. Sekarang baca Hosea atau Nahum 3 nomor 5, coba.
Buka Nahum pasal 3 nomor 5, silakan dibaca kuat-kuat, saya dengerin di sini. Katanya nggak ada, coba. Ya, Mbak Rifa. Saya Saya kasihan aja baca Mbak dulu. Rifa. Saya justru kasihan sama Tuhan yang pernah digantung. Saya jangan kasihan, saya hidupnya enak. Saya kasihan Bang, aja gini Mbak Rifa. Bagaimana Pertama perasaannya Bang, Mbak Rifa? jangan kasihan sama saya. Bayangkan ya, Seandainya nabi saya suaminya mulia. Mbak Rifa ngambil istri 3 lagi itu bagaimana perasaannya Loh, kalian? Bagaimana? Saya justru sedang mencarikan calon istri kedua untuk suami saya supaya kami bisa bareng-bareng nikahnya. Saya lagi cari Iya. nih Bang. Kenapa? Gini Bang, maaf ya Bang ya. Kalau Ya. perempuan-perempuan muslimah seperti saya ini, seorang pejuang, seorang pendiskusi, pendebat, dan juga orang yang pendakwah, otaknya bukan cuman kenti Bang yang dipegang tiap hari, tiap malam Bang. Jadi kami tuh gak ada gitu otaknya tuh mesum kayak perempuan-perempuan di Kristen mungkin kan nggak mau tuh Bang. Iya. Karena mungkin otaknya cuma pengen pegang kenti suaminya aja. Jadi tiap malam Buktinya kami pegang. nggak gitu Maaf, Mbak Bang, Rifa. kalau kami tidak Bang, kami perempuan-perempuan muslimah ini bersuami itu bukan karena memandang kenti Bang, tapi kami memandang bersuami itu supaya menjalankan sunnah agar kami ada mahramnya ketika kemana-mana. Maka saya pribadi mengizinkan calon suami atau suami saya nanti nih ya punya istri kedua karena saya nanti sibuk. Saya akan pergi ke Birmingham, lihat manuskrip, saya akan pergi ke Australia, ke Hawaii, jalan-jalan. Nanti kami umat Islam ini yang tidak bisa melayani suami kami karena kami keluar negeri, misal, itu kami ada sahabat kami, saudari kami yang bisa bersama dengan suami kami. Tapi kalau perempuan-perempuan oteng kan nggak mau dipoligami karena kan pengen pegang kenti, otaknya kan kotor. Pokoknya pengen pegang kenti atau gini. Enggak, Mbak. Jangan-jangan Enggak istri gitu. abang tidak mau dipoligami karena abang nggak kuat, letoy, lemah syahwat, atau abang miskin dan jelek, makanya nggak ada yang mau sama abang. Wajar istri abang nggak mau abang itu poligami. Kenapa? Dia aja sendiri menderita, kasihan dia sama perempuan lain lagi nanti. Jadi mungkin gini Bang, bini abang itu nggak ngizinin abang poligami karena apa? Gua aja menderita, gua aja di atas bawah nggak kenyang, lu pula mau bini baru, nggak sanggup lu, kan gitu. Makanya abang nggak diizinkan poligami. Tetapi Tuhan abang pernah melegitimasi poligami dalam Bible. Bahkan Edi sendiri mengatakan poligami tidak dilarang dalam Bible. Contoh, Tuhan abang mengambilkan bini-bini orang memberikannya kepada Nabi Daud dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Daud itu nabi di kitab Anda nggak tahu? Waduh. Bukan zamannya Yesus itu Nabi Daud, Mbak. Saya tanya, Daud itu nabi nggak di kitab Anda? Bukan zamannya Yesus itu Nabi Daud. Itu Nabi Daud tidak pernah ketemu sama Yesus. Saya tidak. Berarti Tuhannya Daud itu bukan Yesus. Iya, tapi kan Nabi Daud itu duluan dibanding Yesus, bukan zamannya Tuhannya Yesus. Daud dalam Nabi perjanjian Daud. lama itu bukan Yesus atau Yesus? Yesus itu belakangan, Nabi Daud Tuhan duluan, Mbak. belakangan. Beda zaman. Oh, Yesus Tuhan belakangan. Beda zaman, Tuhannya- Mbak. Oh, jadi Paham Yesus tidak? itu bukan Tuhan yang sudah ada sebelum Abraham ada zamannya. Oh, dia baru muncul di abad pertama. Iya. Aduh, Iya. Aduh. Ini, Mbak. Iya. Enggak, berarti Katolik sama Protestan yang mainstream yang keliru karena menganggap Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Kata Oten, Tuhannya Iya, Daud, bukan Tuhannya berarti Abraham mereka adalah hidup Yesus. satu waktu, bukan, beda. Iya, Tuhannya ada Tuhan memberikan istri orang kepada Daud itu Tuhan. Nih, oke, saya tunjukin ya. Nih, kamu jawab ini pertanyaan keliru saya ya. Mbaknya ini. Iya, oke, saya keliru, luruskan ya, saya minta luruskan. Ya, dalam 1 Samuel pasal 12 ya, kita tunjukkan ya. Ayat 7 dan 8 nih. Saya mau tanya sama Anda nih. Tapi jawabnya jujur ya, jangan nggak Iya. jujur ya. Ya, jujur ya, harus jujur ya. Nih, oke, kita tunjuk ini nih ya teman-teman ya. Aduh, seru ini teman-teman ya. Maaf Seru ya, Mbak ini. Rifa, capek ya. Oh enggak, saya kalau untuk membuat orang-orang di bawah cerdas tuh nggak capek. Kenapa? Bagi Ya, saya siap. menyampaikan kebenaran nggak perlu capek ya. Coba saya tanya sama Anda nih. Ya. Oke, 2 Samuel teman-teman, bukan 1 Samuel ya, 2 Samuel. 2 Samuel pasal 12. Nih, kita lihat ya. Kita baca ini, tolong Anda jelaskan ya. Nih. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, pertanyaannya, Tuhan yang ngambil bini orang dan memberikan kepada Nabi Daud ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Jawab. Itu kan belum zamannya Yesus.
Yang saya tanya bukan zaman. Itu Tuhan kan yang perjanjian memberikan, lama. Tuhan yang memberi, tapi Tuhan kan yang memberikan bini orang ini. Iya, bukan berarti bukan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan apa kalau gitu? Itu kan sebelum zamannya Yesus. Iya, itu. Tuhan apa? Allah yang berbicara dengan Iya, Tuhan dengan apa? nabi-nabi. Tuhan apa? Berarti Tuhannya Yakub bukan Yesus. Tuhan Yesus kan belakangan, Mbak. Berarti Yakub itu tidak mengenal Yesus ya? Bukan beriman kepada Yesus ya? Siapa? Nabi Yakub tidak menyembah, Yakub berarti ada orang zaman, Israel tidak. Mbak. Iya, Anda gimana sih, ngerti nggak sih pertanyaan saya? Berarti Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang belakangan baru muncul. Maka sewaktu Yesus belum lahir, dia belum jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan waktu itu siapa? Masih Allah sendiri. Oh, Allah itu siapanya Yesus? Apa hubungannya dengan Yesus, Allah itu? Itu Yesus, itu pribadinya Allah. Dia menjelma jadi Oh, manusia. itu berarti yang mengambil bini orang Yesus dong. Karena itu pribadinya. Mana ini? Itu salah lagi, Mbak Rifa. Salah. Oke, saya rekam dulu. Bentar, saya merekam. Bentar, saya rekam dulu ya. Bang, Iya. kita ulangi ya pertanyaannya ya. Kita rekam dulu nih. Ini seru nih. Oke, Bang, saya tanya, Bang. Pertanyaan saya adalah Tuhan yang mengambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 itu Tuhan mana, Bang? A. Tuhan Bapa, B. Tuhan Anak, C. Tuhan Roh Kudus. Tunggu ya, Mbak ya, tunggu sabar Mbak Rifa. Wah, gemetar suaranya. Maaf ya, Bang ya, saya harus membongkar aib ini ya. Wah, teman-teman, maaf ya, saya sudah rekam. Tadi abang ini mengatakan itu bukan Yesus karena Yesus itu baru muncul. Jadi Tuhan yang mengambil istri orang dalam kitab Samuel itu bukan Yesus. Jadi Yesus belum jadi Tuhan mungkin waktu itu ya. Begitu kali ya. Makasih, saya sudah rekam. Ya, waduh, ternyata memang dugaan saya ini memang benar, teman-teman. Yesus ini Tuhan baru muncul. Tidak, Mbak Rifa. Abang yang bilang tadi gimana ini? Coba saya tanya sekali lagi deh. Tuhan yang mengambil istri orang dalam kitab Samuel itu namanya siapa, Bang? Itu kan waktu zamannya para nabi kan, Mbak Rifa. Iya, saya tanya. Yang mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. A. Tuhan Anak, B. Tuhan Bapa, C. Tuhan Roh Kudus. Tidak ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Mbak. Oh, jadi itu siapa yang ambil bini orang tuh? Yang ngomong itu siapa? Ini gimana sih? Kok pura-pura amnesia gini sih? Waduh, udah mulai terguncang dia nih. Oke, kita ulangi ya, Bang ya. Oke, kita ulangi ya, Bang ya. Pelan-pelan, Bang. Beginilah firman Tuhan. Nah, ini Tuhan abang nggak yang berfirman ini? Tuhan Anda bukan? Ya, Tuhan saya, iya. Tuhan Anda, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Jadi Tuhan yang mengambil bini orang dan memberikannya kepada Nabi Daud itu Tuhan Anda kan? Iya. Nah, Tuhan Anda yang mana? Tuhan Anda yang mana? Namanya siapa? Tapi kan bukan zamannya Tuhan Yesus itu. Saya kan nggak nanya zamannya, saya tanya Tuhan mana nih? Tuhan Anda yang mana? Kan Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda Allah. bini orang. Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan. Berarti Yesus belum ada pada waktu itu. Belum. Di mana Yesus pada waktu itu? Yesus kan belum datang ke Belum dunia. jadi Tuhan. Belum. Belum jadi. Termasuk zamannya Musa kan beda. Mbak. Bentar, rekam ini keren nih, rekam dulu, rekam lagi nih. Aduh, ulang lagi. Ayo. Ya, saya ulangi ya. Oke, Bang, coba ulangi, Bang, pertanyaan saya. Tuhan yang mengambil bini orang di dalam kitab Samuel itu Tuhan Abang, betul? Betul. Tuhan yang mana, Bang? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan. Yesus sudah jadi Tuhan atau belum pada waktu itu? Belum, kan dia belum datang ke dunia. Jadi Yesus belum jadi Tuhan pada waktu itu. Jadi yang Belum. mengambil bini orang adalah Tuhan Bapa. Berarti Tuhan Bapa lebih biadab daripada Tuhan Anak ya? Bukan biadab sih. Itu Ngambil kan bini orang zamannya. itu biadab atau baik? Itu kan zamannya para nabi. Iya, kalau di zamannya dulu boleh ngambil bini orang gitu.
Terserah dia, itu kan bukan Oh, zamannya terserah dia. Iya. itu kan bukan zamannya Tuhan Iya. Yesus. Iya. Oke, terserah Tuhan ya teman-teman ya. Kalau di zaman dulu boleh ngambil bini orang, ya. Iya. Iya. Nah, kalau Yesus ini malah nggak berbini dia ya. Kalau Tuhan Bapa ngambilin bini orang untuk nabinya Daud. Iya. Nah, pertanyaan saya, dalam Imamat pasal 10 nomor 20, kata Tuhan Anda, ya. Barang siapa yang berzina dengan istri orang sesamanya manusia, maka dia harus dihukum mati. Iya. Pertanyaan saya, waktu Daud berzina dengan bini orang, kenapa nggak dihukum mati sama Tuhan Anda? Itu kan zamannya para nabi, zamannya Loh, Daud. Kan ayat Bukan itu zaman kan Tuhan turunnya Yesus. pada zaman itu. Oh, berarti Tuhan yang berkata-kata dalam Itu perjanjian kan lama bukan Tuhan yang benar. Itu kan perjanjian lama itu. Perjanjian lama ini Tuhannya nggak benar gitu. Bukankah benar, itu kan zamannya nabi, bukan zamannya Tuhan Yesus. Kalau di zaman nabi-nabi itu boleh gitu brutal ngambil bini orang, berzina boleh. mereka. Oh, boleh. Boleh. Oh, Urusannya mereka itu. tunggu. Nah, Bentar. rekam, ayo. Bentar, lagi. Bentar. Tunggu. Oke. Baik, Abang, tadi Abang mengatakan bahwa kalau di zaman nabi-nabi Tuhan membolehkan ngambil bini orang dan berzina. Iya, urusan mereka itu, Mbak. Dan Tuhan mengizinkan dan membolehkan, nggak masalah. Oh, kalau di zaman Yesus nggak boleh berzina. Nggak boleh, Mbak. Oke, tapi kenapa Yesus tidak menghukum perempuan berzina? Karena apa, Mbak? Dia bilang apa? Ada Dia yang bilang kayak yang tidak, dia bilang orang yang enggak, boleh menghukum Mbak. perempuan itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Nah. Ya kan? Mbak, makanya kami tidak menghukum orang karena apa, Mbak? Kenapa? Tuhan Yesus bilang apa? Apa? Ibaratnya, Berarti Mbak, berzina boleh dong. kehidupannya. Berarti boleh dong berzina, kan nggak dihukum. Bukan kami tidak punya hak untuk menghukum orang, Mbak. Iya, maka Tuhan Anda kan juga tidak menghukum, tidak berhak juga menghukum. Karena Tuhan Anda tidak menghukum juga. Anda apalagi Anda. Berarti boleh dong Iya. berzina karena nggak dihukum sama Tuhan. Artinya kan dia akan dihukum kelak ketika dia sudah mati. Loh, kan dia sudah ditebus darah Yesus. Kok dihukum lagi? Berarti nggak menjamin surga nih Kristen nih. Jamin, Mbak, cuma kan gini. Loh, katanya menjamin terus dihukum masuk neraka. Iya. Gimana ini ceritanya ini? Tapi kan gini, Mbak. Gimana? Sosoknya Wah, Tuhan nggak jelas Yesus- nih. Katanya masuk Kristen masuk surga. Tahu-tahu pezina nggak Iya. dihukum. Bukan berarti Tiba-tiba masuk gini. neraka. Berarti nggak Mbak. menjamin surga dong. Nggak jelas nih Kristen ini gimana sih? Mbak Nih? Rifa, gini ada maksudnya, aja. Mbak Rifa. Gimana? Kita kan beda dengan pribadinya Tuhan Yesus. Nah, kita ini manusia ini kan punya masing-masing punya dosa kita ini. Yesus juga Sekarang berdosa. gini, kita menghukum orang, toh kita sendiri juga kan ada dosanya. Oke. Kita tidak layak. Berarti kalau seandainya istri Anda diperkakas sama orang lain nggak boleh dihukum penjara ya, dibiarkan aja, didoakan aja. Bukan nggak dilakukan, kan berjalan tetap yang namanya hukum kan Katanya berjalan, nggak kan. boleh dihukum manusia, gimana ini? Ini Itu kan gimana masalah- saudara kita ini Itu nih? kan masalah dosa, Mbak. Itu Iya, urusannya saya Tuhan. bilang penghukuman bukan dosa. Dosa itu kan urusan Tuhan. Saya bilang penghukuman. Saya Iya, tanya nih, tapi- ketika ada perempuan berzina di hadapan Yesus tidak dihukum. Katanya Yesus melarang berzina, tapi perempuan berzina aja nggak dihukum sama dia. Lalu Anda Iya, kan bilang dia- kita kan manusia tidak boleh menghukum. Lalu saya tanya Iya, balik, kalau gitu nanti kalau istri Anda dibuka celananya sama orang nggak boleh dihukum orang itu ya, dibiarkan aja. Nah, sekarang kan gini, Mbak. Dunia ini kan punya peraturan. Peraturan manusia berarti lebih hebat daripada peraturan Yesus berarti. Bukan gitu sih. Arti kan begini, Mbak. Gimana ini? Ini berarti Bible-nya ada nggak ada hukumnya. guna, guys, karena ujung-ujungnya Karena ada yang dipakai hukum. aturan manusia. Ternyata Karena ada- teman-teman, Bible itu nggak ada guna, dibaca nggak ada aturannya. Karena nanti Bukan aturan yang gitu. dipakai adalah aturan Islam. Karena rata-rata hukum-hukum yang berlaku ujung-ujungnya memakai hukum agama lain. Gimana ini? Makanya kami itu nggak pernah mau menghukum orang itu karena itu, Mbak. Karena apa? Kami sendiri Berarti juga betul, manusia. kalau seandainya bini Anda diperkodok, anak Anda perempuan yang berfoto ini anak Anda perempuan dicabul ini, Anda tidak akan menghukum ya pelaku kejahatannya ya. Bukan gitu, Mbak. Kan kita tetap hukum tetap ada kita. Tapi Lo bukan katanya masalah nggak dosa. dihukum nih gimana?
Aduh, Saya itu bingung. kan Maksudnya gini kali ya. Anak Anda diperkodok sama tetangga. Anda tidak menghukum orang itu, tapi Anda minta tolong sama orang Islam untuk menghukum orang itu, gitu. bukan gitu, Mbak. Bukan gitu. Masalah dosa jadi urusan dengan Tuhan. Loh, kita nggak bicara dosa, kita bicara penghukuman. Kan Anda Tapi bilang kan hukum hukuman. tetap berjalan. Loh, katanya Gitu. tidak boleh menghukum manusia. Katanya pribadi Yesus dengan manusia beda. Sekarang boleh dihukum Artinya gimana kan ini? begini, Mbak. Bukan begini. Artinya gimana? Bukan semua manusia harus menghukum orang, bukan. Kan kita punya dikasih. Saya tanya deh, yang berhak menghukum manusia kan yang tidak pernah berdosa. Emang ada manusia yang tidak berdosa? Iya, maksudnya kan begini. Ada orang begini. tertentu. Saya tanya Ada- gini loh, ada tidak manusia yang berhak menghukum orang lain? Kan Yesus berkata, yang berhak melempar perempuan ini adalah orang yang tidak berdosa. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang tidak berdosa selain Yesus dalam keyakinan Anda? Selain Yesus tidak ada, semua orang berdosa. Nah, Tapi kan nanti begini, anak Mbak. Anda yang kecil itu dibuka celana dalamnya lalu dicelecehkan, siapa yang boleh menghukum pemerkakas anak Anda? Siapa yang boleh menghukum? Kan gini, Mbak. Wah, ini kita kan gimana ini, teman-teman? Ini kok jadi gini. ambigu, teman-teman ya, Bukan dibiarin aja ambigu, gitu. Mbak. Kan Wah, ngeri begini. juga jadi orang tua kayak Anda ya, anaknya diperkakas malah nggak boleh dihukum. Bukan gitu, Mbak. Loh. Sekarang kan begini, masalah dosa itu Tuhan punya urusan. Loh, kita nggak bilang dosa, kita bilang Sekarang kan ada penghukuman. hakim. Kalau anak Anda diperkodok, pertanyaan saya, Anda mau menghukum pelakunya atau tidak? Mau menghukum, Mbak, tapi kan kita serahkan sama orang yang betul-betul kerjanya seperti itu. Bukan semuanya Oke. begini, Mbak. Berarti Mau ambil siapa hakim orang sendiri. yang berhak menghukum orang lain di dunia ini? Karena yang boleh menghukum kan orang yang tidak berbuat dosa. Katanya nggak ada lagi manusia. Iya. Cuma Yesus. Jadi berarti nggak Bukan ada yang berarti berhak. begini, Mbak. Kita harus main hakim sendiri, bukan begitu. Loh, saya nggak suruh main hakim sendiri, saya tanya mau dihukum. Iya. Dihukum itu bisa dengan cara apa? Contohnya dimasukkan ke penjara. Yang saya tanya itu siapa yang berhak menghukum orang lain? Katanya di Kristen kalau mau menghukum, Ya. Kamera. kalau yang mau menghukum itu orang yang tidak pernah berdosa. Loh, siapa yang bisa kalau gitu? Kan nggak ada. Iya, intinya kan begini, Mbak. Intinya Dalam saya tanya sesekali. nih, dalam kitab Anda tertulis gini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Pertanyaan saya, kalau istri Anda diperkodok, Anda melawan nggak? Kelaban sih, Mbak. Cuma kan Melawan. Nah, berarti Anda tidak mampu mengikuti ajaran Yesus. Berarti ajaran Yesus ini mampu nggak diikuti oleh manusia menurut Anda? bukan. Itu makanya bedanya manusia dengan Tuhan Yesus kita. Loh, bedanya di situ, ini kan Mbak. aturannya bukan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Kok malah Anda mengatakan beda? Aturan ini Yesus terapkan untuk dirinya atau untuk orang lain? Jangan Untuk melawan semua orang yang orang. jahat kepadamu. Nah, Untuk aturan semua ini orang. mampu nggak dijalankan manusia? Ketika istrinya diperkodok, dia tidak boleh melawan. Ini normal nggak dijalankan manusia nih? Kalau ada orang yang diam saja melihat istrinya diperkodok, menurut Anda normal nggak? Tidak, makanya kan bisa bilang, Berarti Mbak, ajaran Anda ajaran nggak normal. bukan nggak normal. Loh, Cuma Gini bro, Cuma tadi saya bilang begini nih. sampai sana Aduh, saya rekam kemampuannya. lupa, saya rekam itu menit keberapa itu, bentar-bentar menit keberapa tadi itu. Saya rekam itu keren banget tuh. Dengar ya. Dengar teman-teman. Di dalam kitab teman-teman kita Kristen ada tertulis jangan melawan, nih saya tunjukin ya. ya, Nih. Jangan melawan orang yang jahat nih. Nih ya. Dalam Matius pasal kelima nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, saya tanya Anda, ketika ada orang yang melihat istrinya diperkodok, dia diam saja, ini normal atau enggak? Anda jawab tadi tidak normal. Berarti Yesus mengajarkan ajaran yang enggak normal. bukan. Ada Loh. gini, Mbak. Loh, Itu kok secara tidak langsung, itu Gimana secara ini? tidak langsung mengajarkan kita untuk tidak boleh berbuat yang tidak baik terhadap orang. Itu maksudnya. Loh, menampar orang yang memperkaus istri Anda perbuatan jahat atau perbuatan baik? Nah, tapi kan begini, Mbak, begitu kita laksanakan Jangan semua dulu, yang dia jalan perintahkan. Menampar orang yang memperkakas istri Anda dalam pandangan Anda itu perbuatan jahat, perbuatan baik. Perbuatan jahat. Dengan Aduh. teman-teman ya. Marifa nggak sampai sana sih Bang maksudnya. ini. Ketika ada suami yang melihat istrinya diperkokos, ditampar Nah. penjahat, itu jahat. Jadi yang baiknya gimana Bang? Diam aja gitu.
Iya, intinya begini. Aduh, aduh, aduh. Terserah Mbak Rifa deh. Aduh, aduh, aduh. Astagfirullah. Senang Aduh, saya ya lihat Allah. Mbak Rifa ini ketawa Aduh, terus. istrinya Senang ada saya. di sana nggak? Coba kasih tahu sama istrinya, Dek. Suatu saat kalau kau diperkakas aku akan diam aja. Jangan saya telepon Mbak Rifa. Aduh. Mbak Rifa ini gimana nih Mbak Rifa? Aduh, teman-teman, dengar wifi teman-teman. Dengar kita ulangi lagi ya. Menurut pandangan abang kita ini, suatu saat kalau anaknya perempuan diperkakas sama orang, lalu dia tampar pemerkakas, maka dia sedang berbuat jahat. Maka menurut abang kita ini, Patricius, anaknya yang difoto ini, teman-teman, kalau diperkakas tidak boleh dilawan. Itulah perbuatan baik. Itu ajaran baik. Waduh, Ajaran makanya baik, saya Mbak Rifa. bersyukurlah kita tidak jadi Kristen, teman-teman. Kalau sempat kita jadi Kristen, maka kita tidak lagi melindungi anak dan istri kita. Bagaimana kami perempuan ini, teman-teman, kalau kami diperkodok, ya? Apa kalian sebagai suami mendiamkan begitu saja? Oh, kutuja. Aku kalau punya laki kayak gitu, kayak Bang Zobi ini jadi suami gue, ya kan? Bang Zobi kan suami aku, agamanya Kristen. Tiba-tiba aku diperkakas sama si seger-seger, ya kan? Bang Zobi, tolong adik. Tuhan baik, aku akan berdoa untukmu, adikku. Ingatlah ayat, jangan melawan orang jahat kepadamu. Tuhan, mereka tidak, Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Udah 5 kali ganti gaya. Iya Mbak. Makanya kan Astagfirullah. berbelas kasih. Aduh, Mbak. pantesan teman-teman ya, pantesan. Iya. Aduh. Makanya kami tuh Mbak jarang apa ya? Jarang apa, Bang? Mbak lihat saya Justru sendiri. kebalikannya, Bang. Justru kebalikannya, contoh kayak Ukraina, Bang. Rata-rata negara mayoritas Kristen itu punya misil. Artinya mereka itu bersiap diri, kalau belum dilawan, mereka udah lawan duluan. Jadi itu cuman omongan aja, Bang. Cuman abang doang yang kayak gitu, Bang. Setahu saya rata-rata negara Kristen belum ditampar aja udah nampar orang, Bang. Contoh kayak Amerika tuh. Belum ngapa-ngapain udah nyerang duluan. Ya artinya ajaran ajaran teroris Mbak. Loh, ini Bang, teroris Bang. Ini saya tunjukin teroris ya Bang ya nih. Kalau bicara tuh kita pakai data ya Bang ya. Kalau saya tuh sukanya pakai data. Saya nggak suka kayak abang dari tadi tuh kayak asumsi kali itu nggak ada pakai data. Mungkin ya. Ya, inilah kenapa saya katakan orang Islam ini berilmu rata-rata kalau bicara tuh pakai ilmu. Nih Bang, ya kita tunjukin ya. Kalau ada agama mayoritas, ada penjahatnya masih wajar Bang, karena mereka banyak dan Islam tidak menjamin orang berbuat baik. Islam menjamin orang baik masuk surga. Itu loh. Nah, perhatikan baik-baik. Justru lucu kalau ada minoritas di tengah-tengah mayoritas Islam. Tapi kalian bayangkan, minoritas aja mereka ada terorisnya. Nih, data ya Bang ya. Ini data ya Bang ya. Ini, sorry. Aduh, salah nih. Nih, data nih. Ini data dari Prokaltem Jawa Pos ya. Di sini dibacakan gini Bang. Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, yang Karasteng juga ada, padahal minoritas Bang di Indonesia Bang. Iya. Ini masih minoritas aja Bang, lebih banyak Karasteng lah Bang. Contoh nih kita tunjukin nih, ya kita tunjukin nih. Yang meneror negara kita dengan narasi kebencian terhadap agama, saya sebutkan nama-namanya ya. Yang pertama bernama Taipudin Birahi, seorang pendeta murtadin. Dengar dulu, Bang tau nggak arti teroris? Teroris itu adalah orang yang meneror negara kita, menimbulkan perpecahan dan merusak kenyamanan. Contoh, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia seorang pendeta murtadin yang kabur ke luar negeri untuk menyerang Islam dengan narasi-narasi kebenciannya. Yang kedua namanya Paul Jang. Dia bahkan mengakui kalau negara mayoritas Kristen menghina Nabi Muhammad boleh, menghina LGBT nggak boleh. Yang ketiga Sofiatul, terang-terangan mengijak Al-Quran, menimbulkan kemarahan publik dan bisa jadi membuat ada pecah perang agama di Indonesia. Yang keempat Metatron yang menghina Nabi Muhammad lalu kabur ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dan menghujat dari sana. Yang selanjutnya ada Edis Kudis TV menghujat Katolik di awal lalu kemudian menghujat Islam setelah mendapatkan rumah di Amerika. Kenapa? Karena memang negara mayoritas Kristen itu membolehkan menghina agama lain. Yang selanjutnya adalah Dewi Bulan bernama Suntini. Dan yang paling banyak masuk penjara dalam penistaan terhadap agama, kebencian terhadap agama ya. Itu yang jelas adalah Kristen. Anak Batak 2 kali masuk penjara. Si Meme Kucluk udah pernah sekali masuk penjara dan kemarin menista lagi. Gracia Pelo masuk penjara. Frank Donald masuk penjara 2 kali.
Taipudin masuk penjara juga. Kemudian banyak ya, siapa lagi? Artinya justru yang Ucuk Manuk Bulu itu juga penipu. Artinya teman-teman yang menteror menggunakan agama sengaja untuk memecah belah itu agamanya justru lebih banyak Kristen, padahal minoritas. Mereka minoritas aja kelakuannya udah bejat kayak gitu guys, apalagi kalau mereka Iya, mayoritas. Pak. Nah, Makanya belum kan- lagi yang lebih parah adalah yang menjajah negara kita adalah mereka yang melakukan pengerusakan di Poso. Mereka ini saya tunjukin kepada kalian ya. Peristiwa teroris yang terjadi di negara kita yang dilakukan oleh kelompok Karesteng. Nah, saya tuh suka pakai data kalau bicara. Saya itu orang yang tidak suka berasumsi liar, ya. Saya akan tunjukkan teman-teman ini di Indonesia loh, ya. Ya. Ada pernah yang namanya, dan bahkan sampai sekarang yang masih terjadi nih, KKB, agamanya Kristen, ya. Dan kita punya videonya ketika dia, salah satu panglimanya mengutip kitab Matius, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih bawa-bawa agama, ya. Itu telol banget tuh, membun-bun berapa orang tuh di Papua sana. Jadi artinya teman-teman yang sampai saat ini masih beraksi itu justru agamanya Karesteng, padahal mereka minoritas loh di Indonesia loh, ya. Lucu kan? Mereka masih minoritas sampai detik ini, yang mengganggu ketenangan justru mereka agamanya itu dari kalangan KKB. Kenapa mereka tidak dikatakan teroris? Kenapa? Karena Karesteng. Jadi dibuatlah. Memangnya mereka pergi bom masjid, Pak? Bukan cuma bom masjid, bro, menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah, seperti menghabisi nyawa polisi, tentara. Itu bukan cuma bom masjid. Nah, dan gini, kalian Kristen di Indonesia ini, bro, kalau mau menyerang Islam, saya pastikan tidak berani. Karena kalian melihat bagaimana kan kami ketika penistaan agama, entah. Ya iyalah, kalian kan pengecut. Padahal ada Tuhan dalam dirinya. Iya. Makanya para penista agama kabur ke luar negeri untuk menghujat. Iya, Sebenarnya kalian itu bukan tidak mau menghujat. Sebenarnya kalian penghujat dalam diri kalian. Buktinya kau Karena penista. kan Kau hukumnya bilang di sini hanya untuk minoritas. Oh bukan, karena orang-orang yang di lapangan itu tahu mana benar mana salah. Contoh, kau bilang tadi nabiku kena lalat, tapi kau nggak bisa tunjukkan data. Dan kalau kau pergi ke pengadilan, kau masuk penjara karena kau menista dan berbohong. Aku nggak bisa masuk penjara karena yang kuucapan semua ada datanya dan itu keyakinan kau. Tertulis dengan indahnya. Tuhan bagaimana dengan orang, Ustaz Somad? tertulis. Jangan bawa Ustaz Somad dulu, sebentar dulu, kujelaskan. Nah, kenapa kau tidak berani membom gereja, membom masjid? Karena kau tahu yang memerangi penjajah di Indonesia ini agamanya Islam. Ketika kau singgung masjid dan bahkan kau tunjukkan kebencianmu, ada perintah di Quran kami. Diizinkan kalian berperang melawan orang memerangi. Kalian tahu itu, karena itu pernah terjadi di Poso. Iya. Bagaimana kemudian di Poso, di Ternate dulu terjadi di tahun 19-an itu. Bagaimana orang bisa melakukan perlawanan terhadap kalian Kristen. Jadi kalian sadar itu. Padahal sepanjang sejarah peradaban, perang salib yang melakukan Karesteng. Perang dunia pertama Karesteng. Perang dunia ketiga Karesteng. Penjajahan dunia Karesteng, inkuisisi Karesteng, perburuan penyihir Karesteng, perbudakan nyata Karesteng. Lalu tiba-tiba kalian mengklaim bahwa kami di Indonesia baik-baik aja. Wajar kalian nggak berani kurang ajar di Indonesia karena kalian melihat bagaimana orang Islam apabila agamanya diganggu, mati pun kami rela. Jadi kalian tidak akan berani. Kami mengajarkan kalian untuk kekerasan. Kalian yang mengaku, bukan yang mengajarkan kekerasan itu Tuhanmu. Ini Tuhanmu ikut perang. Ini tunjukkan ya. Tuhanmu aja berperang. Tuhanmu mengajarkan orang lain berperang nih. Tuhanmu nih, Tuhan berperang nih. Ini kutunjukkan ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak datang membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Tuhanmu loh. Ini data bos. Saya nggak suka pakai asumsi ya. Berarti kitabmu itu hoax berarti. Kitabmu hoax berarti ini. Ini hoax berarti ini kitabmu ini. Berarti kita ini hoax. Mana? Kemudian Tuhan akan maju berperang. Saya tanya, Tuhan yang maju perang melawan orang ini Tuhan siapa? Tuhan saya atau Tuhan Anda? Di mana ini? Maksudnya kan di dalam kitab Zakaria pasal 14 nomor 3 ada pernyataan kemudian Tuhan akan maju berperang. Tuhan perjanjian lama suka berperang, Tuhan perjanjian baru malah diperangi. Pertanyaan saya, Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru sama nggak sih? Mbak, itu kan beda. Saya tanya, Tuhan perjanjian lama bahkan doyan berperang dan bahkan mengajarkan Daud untuk berperang, ya. Bahkan Tuhanmu itu mengajarkan Daud berperang, ya. Tuhanmu berperang berkali-kali melawan orang. Tuhanmu melawan manusia loh. Ini ibarat kata seorang manusia berantem sama balita loh. Lemah loh balita, dilawan sama orang. Tuhanmu kayak gini. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan yang gemar berperang ini Tuhanmu atau bukan? Saya punya Tuhan.
Saya tanya, Nah, bukan Tuhan yang doyan Yesus. berperang ini, Tuhan yang doyan berperang ini, nih, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang nih. Tuhan yang doyan bukan Tuhan perang ini, Yesus. siapa ini? Bukan Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu. Berarti Tuhanmu dengan Tuhannya Bani Israel sama atau beda? Sama. Loh, katanya bukan Yesus. Tuhanmu Yesus atau Tuhannya Israel? Yang mana yang benar nih? Itu Tuhan Yesus sama Tuhan. Sama, bukan Tuhan Israel saja. Tuhan Sama. sama. Berarti Allah ini adalah Yesus. Loh, katanya tadi Yesus belum jadi Tuhan. Gimana kau ini? Iya. Ini kan begini. Itu kan Ini zamannya. tunggu dulu. Gini. Kita lagi nggak bahas zaman apa. Kita lagi membahas iya. tentang Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi nih. Tuhan kau dengan Tuhan yang berperang ini sama nggak? Sama. Nah, Tapi kan berarti Tuhan kau. zamannya Nah, maka beda. udah ada sama-sama. Berarti Tuhan yang Bukan gemar Tuhan berperang yang Tuhanku atau dengan Tuhan mata, kau? Mbak. Ah, Kan kau sudah akui Tuhan kau Yesus dengan Tuhan yang gemar berperang ini kan sama. Udah clear itu. Ngapain kau? Apa yang mau kau jelaskan lagi? Sekarang saya tanya. Berarti yang gemar berperang itu Tuhan kau atau Tuhanku? Tuhannya saya. Ayo. Ayo udah. Tuhan kau aja hobinya perang apalagi umatnya. Iya. Tapi kan bukan yang Tuhannya pribadi aja yang doyan perang apalagi umatnya. Makanya yang rata-rata berperang di dunia ini adalah agamanya kareteng. Kutunjukkan perang Iya. salib kareteng, perang dunia pertama kareteng, perang Itu dunia kan ketiga dulu. kareteng, penjajahan di atas dunia kareteng, yang datang tidak membawa damai kareteng. Jadi ternyata semua tuduhan kau kepada kami itu kau sudah akui. Iya. Tuhannya doyan berperang. Apalagi Artinya umatnya. sekarang kan faktanya sekarang dunia ini kan yang tidak aman itu kan mayoritas muslim kan. Loh, kok tidak aman mayoritas muslim? Justru Iya. negara teraman adalah kampung halaman nabiku Mekah Madinah. Kampung halaman Iya. Tuhan kau berantakan. Kampung Bukan- halaman Tuhan kau, dengar. Tuhan kau Bukannya- lahir di Yerusalem. bukan- Dengar, bos, dengar. Tuhan kau lahir di Yerusalem. Gara-gara Ya. Tuhan kau lahir di Yerusalem, untung Tuhan kau lahir di Padang di kampung Golo. Sempat Tuhan kau lahir di Padang, berantakan itu kota Padang. Tuhan kau lahir di Yerusalem. Sampai detik ini negara yang paling berantakan berdarah-darah adalah kampung halaman Tuhan kau. Kau tengok Madinah dan Arab Saudi Iya. dan yang ada di kota Mekah, kampung halaman Tuhanku. Ya, kampung halaman nabiku. Tuhanku nggak punya kampung karena Tuhanku bukan manusia, Tuhan kau yang manusia. Kampung Ya. halaman nabiku sampai detik ini menjadi tempat teraman, ya. Bahkan di situ orang Afrika datang ke situ aman, orang manapun datang ke situ aman, tidak dibun-bun. Tapi Iya. kampung halaman Tuhan kau, orang pilihan Tuhan menghabisi nyawa orang lain termasuk anak kecil, bahkan berserak Ya. di situ. Kayak mana kau bilang Tuhan kau menyelamatkan dunia, kampung halamannya aja berserak? Nabiku, Iya. kampung halamannya sampai sekarang damai. Lalu kau bilang Sekarang apa? yang serang Ini siapa? lucu. Yang Yang apa? serang Israel siapa? Kok yang serang? Israel itu tidak diserang, Israel itu menyerang. Nenek moyang Tuhan Oh. kerjaannya dari dulu merusak peradaban. Contoh, dari Gitu dulu ya. yang mengganggu aktivitas manusia rata-rata dilakukan oleh nenek moyang Tuhanmu, orang pilihan. Jadi yang teman-teman perhatikan ya, secara sejarah yang paling banyak merusak peradaban orang-orang pilihan Yesus dan anak-anak Yesus. Orang Yahudi, kalau enggak orang Kristen. Pertama, saya sudah bilang berkali-kali. Perang dunia pertama, Kristen. Perang dunia kedua, Kristen. Perang salib sebelumnya, Kristen. Penjajahan di atas dunia, Kristen. Yang menebarkan dan yang membuat, kalian tahu spekulasi tentang WTC itu, Al-Qaeda siapa namanya? Al-Qaeda itu ISIS siapa yang berjanggut yang di itu ada hubungan bisnis dengan Amerika, teman-teman. Jadi mereka ini, teman-teman, kelakuan mereka ini adalah kebiadaban mereka. Mereka itu menggunakan orang lain untuk menghabisi nyawa orang lain. Mereka cuci tangan dan seolah bersih. Sama seperti Bapa dalam kitab mereka menghabisi nyawa Yesus, diutus Yesus mati ke bumi, tapi nggak pakai tangan dia, tapi pakai tangan orang Yahudi dan orang Romawi. Inilah kelakuan apa yang dilakukan orang-orang ini ngikutin Tuhannya. Karena ada Tuhan dalam dirinya, otomatis apa yang mereka lakukan itu pasti adalah apa yang Tuhannya lakukan. Karena mereka diperintahkan kudus sama seperti Tuhannya. Ketika Tuhannya mencuci tangannya, menghabisi nyawa Yesus dengan menggunakan tangan orang, itu juga yang dilakukan anak-anak dewa ini. Contoh, Amerika contohnya. Ketika Amerika menuduh Irak ada senjata nuklir, sampai detik ini ketemu nggak di situ?
senjata pembunuh massal di Irak. Tidak, politik, Saddam Hussein Mbak padahal sudah Eva. digantung. Jangan kau bilang politik, jangan kau bilang politik, giliran ini kutunjukkan sama kau jurnal nih, karya ilmiah dari seorang profesor nih yang mengatakan itu nggak ada kaitan dengan Mbak, politik nih. Kita pakai Itu data ya, politik teroris kepentingan itu. nih. Kalau bicara tuh pakai data kayak saya nggak suka asumsi nih, politik, giliran udah ketahuan aib agamanya langsung kau bilang politik. Gak tahu malu Dengan nih. tensi Giliran- tinggi, Marifa. Enggak, giliran aib No. agamamu kebongkar kau bilang politik. Ini kalian Iya. kelakuannya kayak gini nih. Nih, kau tengok nih. Nih ya, Politik. ini adalah sebuah situs resmi yang ditulis oleh seorang profesor bernama Juan Cole. Ya, Juan Cole ini penulis Inform Comment. Ini sebuah situs dari juancole.com. Ya, kau baca nih. 20th century death in war and political violence by religion. Politik dan kematian dan korban by agama. Iya. Nah, kau tengok nih, Mbak, kebanyakan. memang Diam itu dulu. Israel Saya kalau lagi tunjukkan data Kristen jangan diganggu saja. dulu. Kau dari tadi tuh ngomong nggak pakai data. Jangan kau ganggu, aku lagi mengedukasi nih. Ini data ini yang paling penting. Ya, ayo. Kau tengok nih bro, kau tengok nih udah babak belum Ya. berkali-kali kok dek ya. Kau tengok nih, ini warna biru ini adalah jumlah pembunbunan. Kutanya sama kau, yang biru ini menurut kau agamanya apa? Terserah Mbak mau bilang Kristen. Bukan terserah. Yahudi. Ini kau baca, kill by Christian of Europa Heritage, kill by Muslim, pembunbunan oleh Oten ini banyaknya segini. Yang biru ini. Pembunbunan oleh orang Islam karena perang ini jumlahnya segini. Nah, kau tengok ini. Ya, bahkan menurut Juan Cole, jangan bilang karena politik. Kau tengok ini. Ya. Kau baca ini. Pembunbunan besar-besaran ini tidak terjadi karena Oten Eropa lebih buruk atau berbeda dengan manusia lain. Tetapi karena mereka adalah yang pertama mengindustrialisasikan perang dan mengejar model rasional. Karena kalian penjual senjatanya. Terkadang Ya. ada yang berpendapat bahwa mereka tidak bertindak atas nama agama. Tapi atas nama nasionalisme. Nih kata Kirsten nih. Tapi kalian tahu Iya. apa kata Juan Cole? Dengar dulu. Kok iya kau? Tengok kau ini. Aku Politik. bacakan ini. Kau baca ini. Iya, Tetapi saya sungguh baca. betapa naifnya agama dan nasionalisme sangat terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris. Kau bilang politik. Hantu belau. Gereja kau, gereja. Atau malu ini orang. Enggak lah. Bahkan kalian ini adalah hasil dari penjajahan. Agama kalian muncul di Indonesia hasil penjajahan dari pembawaan para penjajah membawa golden, gospel, dan glory. Jadi kalian ini adalah hasil peninggalan penjajah. Kau ini aja nenek moyangmu itu beragama itu karena ada penjajah. Kalau tidak ada penjajah datang ke sini, masih kejawen bapak moyangmu. Masih parmalin bapak moyangmu. Iya, tapi Serius kan itu? bukan Arab yang kasih kita merdeka. Arab justru datang ke sini memberikan hukum-hukum baru dan membawa Islam dengan cara berdiskusi dan juga berdagang. Makanya Jangan percaya, Mbak kau Rifa. tengok. Loh, siapa yang rapat? Ketika Mbak rapat Rifa, Mbak Rifa. jangan. Soekarno Hatta itu agamanya apa? Mbak Rifa masih ingat waktu Waduh, ini kemana-mana nih. Udah blunder. iya, Udah banyak kau mempermalukan agamamu. Jadi gini ya, kita udah dapat konklusi. Tuhan yang ngambil bini orang bukan Yesus tapi Yesus. Ya, Tuhan yang menghabisi anak kecil bukan Yesus tapi Yesus. Tuhan yang gemar berperang bukan Yesus tapi Yesus, teman-teman. Tuhan yang menelanjangi dan membuka celana dalam orang bukan Yesus tapi Yesus. terserah Tuhannya Mbak yang Rifa. gemar perang, Tuhannya yang ngajarin orang perang, agamanya yang paling banyak memerangi. Saking biadabnya mereka, udahlah nampak kenyataan yang terjadi. Mereka tetap mengatakan Islamlah agama yang teroris. Kenapa? Itu politik, Karena Mbak Rifa. mereka ini untuk memuliakan agamanya harus merendahkan dan memfitnah agama lain. Fitnah keji yang dilemparkan tadi, menuduh Nabi Muhammad mayatnya kena lalat, dilalarin. Ini biadab orang ini. Orang ini teman-teman, dia terlihat, kalian perhatikan ya, cara bicaranya lembut santun ya. Memang begitu kata Yesus. Kata Yesus, hati-hati dengan Farisi. Farisi ini teman-teman, dia seperti domba. Ya, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Jadi kata Yesus justru hati-hati dengan orang begini. Kalian tahu mereka diperintahkan seperti ular, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati.
Coba kalian perhatikan ular caranya. Pelan, 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 kelihatan lembek. Ketika kita nggak waspada, orang jalannya aja ngesot kok. Tapi ketika dia sudah menangkap korbannya, mati kalian. Kenapa? Dia akan selicik mungkin. Nah, coba kalian perhatikan. Dia tadi dengan lemah lembut, maaf ya Mbak Ripa, lemah lembut kan giginya kan, lebih lunak giginya daripada lidah. Tapi apa yang dia narasikan? Nabimu mati dilalarin 3 hari. Biadab nggak? Saya dari tadi tidak pernah menertawakan Tuhannya. Ya, coba kau tunjukkan di Quran Nabiku mati dilalarin 3 hari. Kau tunjukkan. Oke, kau tunjuk, kau buka. Setelah 3 hari. Ya, sebutkan Nabiku dilalarin 3 hari. Enggak ada datanya, Mbak. Setahu saya itu. Karena kau penipu. Nyah kau dari hadapanku. Kenapa begitu mereka? Jangan salah, tapi mereka jangan disalahkan teman-teman ya. Karena yang mengajarkan mereka begitu Tuhannya. Di dalam iman Kristen, di dalam tubuh Oten itu ada Tuhan. Dan setiap Oten yang mengajarkan mereka bicara adalah Tuhannya. Tidak ada tertulis dia tambahkan, dia pelintir. Sementara saya dari tadi sibuk tunjukin ayat dalam kitabnya. Inilah kenapa saya bilang, mereka itu memperlihatkan kepada kita bahwa mereka domba. Ngendus-ngendus domba. Padahal mereka serigala yang buas. Karena mereka diperintahkan seperti ular, licik. Ya, ular itu pelan-pelan, tapi matok. Depan kita, maaf ya Mbak Ripa, kita diskusi aja. Saya cuma mau bertanya. Tapi kalian tahu kan, daripada nabimu yang mati dilalarin 3 hari, kita tanya, mana datanya? Tidak ada. Tidak ada. Yang dia ucapkan itu adalah fitnah terhadap Nabi kita. Padahal kita justru mengatakan Yesus itu bukan manusia terkutuk, woi. Dia itu mulia, woi. Kebalikan kita dengan Kristen adalah Kristen demi memuliakan Tuhannya sambil menghujat Tuhannya. Dan bahkan dia tidak segan-segan menghujat Nabi kita. Tapi kita umat Islam jangankan menghujat Yesus. Dalam Quran saja wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Kita tidak boleh menghujat sembahan selain Allah. Ini aturan Islam loh. Tapi bayangkan ketika kita kutipkan ayat di kitabnya, mereka percaya Tuhannya tarkutu, tidak pakai celana dalam. Mereka tuduh siapa yang menghujat? Kita. Nah, apa hikmah dari diskusi yang saya lakukan? Saya menunjukkan kepada Anda Al-Quran yang berbunyi walan taradhu ankal yahudu walan nasara. Jangan pernah percaya atas omongan mereka yang mengatakan kami ini umat kasih.